kasih, iman, harapan dalam setiap karya. Bagi mereka yang kecil, lemah dan tak berdaya, dalam keragaman kita saudara, menuju gereja yang satu dan kudus, merawat jiwa dan rumah bersama, indah pesona gereja Nusantara. Wartakan Yesus di seluruh negeri, kibarkan banjir kasih di setiap hati, hingga kerajaannya kokoh berdiri di bumi indah Ibu Pertiwi. Mari saudara, jalan bersama, mari saudara, jalan bersama, wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Untuk gereja dan bangsa. Wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Untuk gereja dan bangsa. Syukur kepadamu, oh Tuhan. Syukur Tuhan Maha baik dan setia. Dampingi gereja kudusmu, bersatu bersatu, berjalan bersama. Bawa kasih, iman, harapan dalam setiap karya. Bagi mereka yang kecil, lemah dan tak berdaya, dalam keragaman kita saudara, menuju gereja yang satu dan kudus, merawat jiwa dan rumah bersama, indah pesona gereja Nusantara. Wartakan Yesus di seluruh negeri, kibarkan banjir kasih di setiap hati, hingga kerajaannya kokoh berdiri di bumi indah Ibu Pertiwi.
Tuhan. Syukur Tuhan damai dan setia, dampingi gereja kudusmu, bersatu hati berjalan bersama, bawa kasih iman harapan dalam setiap karya, bagi mereka yang kecil, lemah dan tak berdaya. Dalam keragaman kita saudara, menuju gereja yang satu dan kudus, merawat jiwa dan rumah bersama, indah pesona gereja Nusantara. Wartakan Yesus di seluruh negeri, kibarkan Injil kasih di setiap hati, hingga kerajaannya kokoh berdiri di bumi indah Ibu Pertiwi. Mari saudara, jalan bersama, mari saudara, jalan bersama, wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Untuk gereja dan bangsa. Wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Untuk gereja dan bangsa. Syukur kepadamu, oh Tuhan. Syukur Tuhan damai dan setia, dampingi gereja kudusmu, bersatu hati berjalan bersama, bawa kasih iman harapan dalam setiap karya, bagi mereka yang kecil, lemah dan tak berdaya. Dalam keragaman kita saudara, menuju gereja yang satu dan kudus, merawat jiwa dan rumah bersama, indah pesona gereja Nusantara.
Pagi dan selamat datang dalam Hari Studi Virtual dalam rangka peringatan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan tema Tantangan Peluang Arus Digital bagi Keluarga Katolik di Keuskupan Agung Palembang. Saya, Yohana Agustin Kristanti, akan membantu berjalannya acara pada hari ini. Yang terhormat, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Palembang, Romo Yohanes Kristianto, para Romo, Bruder, Frater, Suster, para hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang dalam Hari Studi Virtual dengan tema Tantangan Peluang Arus Digital bagi Keluarga Katolik di Keuskupan Agung Palembang. Webinar ini diadakan dalam rangka peringatan 100 tahun KWI, dan Hari Studi Virtual ini merupakan webinar yang sangat menarik, yang nantinya kita akan mendengarkan paparan materi serta tanggapan dari para narasumber kita yang hebat dan luar biasa, Recording yakni in progress. Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, Master of Science, Master of Business and Administration, Master of Philosophy, Master of Arts, dan sebagai pakar IT. Yang kedua ada Romo Andreas Nugroho Astomo SCY sebagai Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Selama mengikuti webinar ini, yang pertama, para hadirin diharapkan untuk dapat menggunakan background yang telah kami sediakan. Kedua, para hadirin diharapkan untuk dapat menonaktifkan mikrofon ketika tidak sedang berbicara. Yang ketiga, para hadirin diharapkan untuk dapat mengaktifkan kamera. Yang keempat, para hadirin dipersilahkan untuk dapat memberikan komentar dan pertanyaan dengan menghidupkan mikrofon maupun melalui kolom chat pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembuka acara ini. Romo Yohanes Kristianto sebagai selaku dan perwakilan dari Panitia Keuskupan sekaligus Romo Vikjen atau Wakil Bapak Uskup. Kepada Romo Kris, dipersilahkan. Romo tidak dengar atau mungkin disampaikan lagi. Itu sudah. Yuk. Yuk. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mengucapkan syukur dan berdoa. Doa akan dipimpin oleh saya. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini,
kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup serta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembuka acara ini. Romo Yohanes Kristianto, selaku perwakilan dari Panitia Keuskupan sekaligus Rumah Fikjen atau Romo Bapak Uskup. Kepada Romo Kris, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Yang saya kasihi, yang saya hormati, Bapak Profesor Eko Indrajit, Romo Stephen dari KWI, Romo Nugroho dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang, para Romo, Suster, Bapak Ibu, Brother Bruder yang hadir dalam kesempatan virtual pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran kita dalam kesempatan virtual yang memang dirancang sedemikian rupa dalam rangka menyambut 100 tahun KWI. Tentu pertama-tama kita bersyukur sebagai bagian dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atas perjalanan panjang Konferensi Wali Gereja Indonesia selama berapa periode atau mengikuti perjalanan sejarah bangsa ini mulai dari awal hingga sampai dengan saat ini melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang, dan saya kira Konferensi Wali Gereja Indonesia atas nama umat Katolik di seluruh Indonesia sudah berusaha untuk mengambil peran seiring dengan perjalanan bangsa kita. Dalam rangka 100 tahun KWI, tentu setiap keuskupan diajak untuk mengadakan sebuah perayaan khusus, kegiatan khusus, yang harapannya juga semua umat boleh dilibatkan. Dalam kaitan dengan ini, maka Keuskupan Agung Palembang melalui Komisi Keluarga mengadakan kegiatan virtual ini dengan tema Tantangan dan Peluang Keluarga Kristiani di Era Digital. Mengapa tema ini diambil? Tentu ada kaitan dengan Tahun Ardas Keuskupan Agung Palembang yang menekankan atau berfokus pada keluarga Katolik sebagai Ecclesia Domestica. Karena itu pada tahun ini semua umat Katolik Keuskupan Agung Palembang diajak untuk memaknai tema keluarga Kristiani sebagai Ecclesia Domestica ini dengan sebaik-baiknya. Harapannya setiap keluarga Kristiani menemukan makna dan nilai hidup sebagai keluarga Kristiani. Oleh karena itu, selamat mengikuti pertemuan pada hari ini, dan tentu terima kasih kepada Romo Nugroho sebagai Komisi Keluarga yang sudah merancang segala sesuatunya. Terima kasih kepada Profesor Eko, Romo Stephen yang berkenan juga hadir secara virtual dalam kesempatan ini. Juga terima kasih kepada para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu sekalian, dan apa yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini bisa kita sebarluaskan juga di
antara umat kita sendiri sesuai dengan di mana kita berada. Mungkin tidak terlalu memadai jumlah yang hadir secara virtual ini, tapi kita punya kesempatan untuk menangkap apa yang akan kita dengar dalam pembicaraan ini dan bisa disebarluaskan kepada seluruh umat yang ada di Keuskupan Agung Palembang. Maka atas nama Bapak Uskup yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada perayaan Misa Krisma di Tanjung Inim, saya mengucapkan selamat dan propesiat, selamat mengikuti kegiatan virtual ini dari awal hingga akhir. Semoga bermakna untuk kita semua. Saya kira pengantar dari saya demikian saja dan terima kasih. Terima kasih Romo Kris atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Romo Stefanus Lalu, selaku Sekretaris Eksekutif Komsos KWI. Kepada Romo dipersilahkan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Romo Fikjen yang sudah membuka hari studi virtual ini. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Keuskupan Agung Palembang yang sudah menyelenggarakan hari studi ini. 100 tahun KWI itu satu kesempatan untuk bukan cuma merayakan, bukan cuma berpesta bahwa ini sudah 100 tahun, tapi kesempatan untuk berefleksi, ya. Refleksi, belajar bersama, hari studi, ya, supaya momentum 100 tahun ini sungguh-sungguh memberi makna kepada kita. Karena itu kepada keuskupan-keuskupan, para Bapak Uskup sebetulnya memutuskan ini dalam sidang para uskup bahwa merayakan 100 tahun, keuskupan-keuskupan diminta untuk membuat hari studi. Dan karena itu Keuskupan Agung Palembang membuat hari studi ini. Sekali lagi banyak terima kasih. Inilah kesempatan untuk berjalan bersama. KWI itu sebuah perhimpunan dari bapak-bapak uskup yang menjadi satu. Nah, karena itu harus berjalan bersama. Nah, hari ini kita berjalan bersama dengan Keuskupan Agung Palembang. Kepada kita semua yang sudah hadir, saya tentu menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan rasa bangga. Selamat berefleksi, selamat berjalan bersama. Sudah hadir dua tokoh yang hebat, ada Prof. Eko, ada Romo Nugroho yang akan membahas kepada kita, bersama dengan kita, diberi tema tantangan peluang arus digital bagi keluarga Katolik di Keuskupan Agung Palembang, ya, arus digital. Tahun ini Bapak Suci Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia tanggal 12 Mei menulis satu pesan dengan judul Artificial Intelligence dan Kebijaksanaan Hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Ya, Prof. Eko sudah hafal itu, sehingga akan disinggung juga pasti, ya, dalam pemaparannya. Sekali lagi saya tidak tentu berpanjang-panjang, nanti dianggap pengganti narasumber. Ini kan kata sambutan, jadi saya harus menutup kata-kata saya dengan mengatakan kepada kita semua, terima kasih sudah bergabung dan selamat mengikuti hari studi ini. Yakin dan pasti, ya, dengan narasumber yang luar biasa, kita semua akan mendapatkan inspirasi sesudah mengikuti hari studi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Stephen atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu yang spesial, yakni Theme Song 100 Tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Syukur kepadamu, oh Tuhan. Syukur kepada damai dan setia. Dampingi gereja kudusmu. Bersatu hati berjalan bersama. Bawa kasih iman harapan dalam setiap karya bagi mereka yang kecil, lemah dan tak berdaya. Dalam keragaman kita saudara, menuju gereja yang satu dan kudus, merawat jiwa dan rumah bersama. Indah pesona gereja Nusantara, wartakan Yesus di seluruh negeri. Kibarkan panji kasih di setiap hati, hingga kerajaannya kokoh berdiri di bumi indah Ibu Pertiwi. Mari saudara, jalan bersama. Mari saudara, jalan bersama. Wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Wujudkan mimpi indah kita, untuk gereja dan bangsa. Untuk gereja dan bangsa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Beliau merupakan lulusan Fakultas Teologi Weda Bakti dari Universitas Sanata Dharma, program Baccalaureate dan Magister Teologi dari Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Dasadharma, Sanata Dharma. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Retret Giri Nugraha Palembang dan sebagai Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Kepada Roma Andreas, dipersilahkan. Terima kasih. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Akan menyediakan semuanya bagi saya. Silakan, Roma. Teman-teman,
1 bulan sebelum nikah, ada begitu banyak teman-teman saya yang saya teman baru atau siapa yang Unmute Romo Haryoto. ini adalah Baik, terima kasih Yohana, Romo Stephen, Prof. Indrajit, para Romo sekalian, Romo Vikjen, para Romo, para suster, bruder, yang juga hadir tadi ada Bruder Mardi, dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini saya merasa sangat bersyukur bisa berjumpa lewat ruang virtual ini. Ya. Apakah mendengar suara saya? Bisa, Jelas, izin. Romo. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Romo Vikjen tadi, bahwa mengikuti alur dari di mana tadi disampaikan oleh Romo Stephen bahwa ini adalah dalam rangka merayakan 100 tahun kehadiran KWI, hari ulang tahun KWI yang ke-100, dengan tema berjalan bersama, dan saat ini bersama dengan Kuskupan Agung Palembang berjalan bersama. Berjalan bersama dalam konteks Kuskupan Agung Palembang, seperti tadi disampaikan oleh Romo Vikjen bahwa tahun ini merupakan tahun Ardas yang kedua, yang memasuki tema Tahun Keluarga, dengan tema seperti yang sudah saya sampaikan di layar bahwa tema dari Tahun Keluarga tahun ini di Kuskupan Agung Palembang adalah Keluarga Kristiani sebagai Gereja Rumah Tangga. Dan tema yang diambil dalam hari studi hari ini adalah tantangan dan peluang arus digital bagi keluarga Katolik, ya, terutama di Kuskupan Agung Palembang. Apa yang saya bagikan ini merupakan sharing pengetahuan dan juga sedikit pengalaman yang saya dapatkan ketika melayani keluarga-keluarga Katolik di Kuskupan Agung Palembang ini, di mana yang saya sampaikan nanti adalah share dari pengetahuan dari pandangan gereja Katolik tentang internet dan juga dengan kemajuan-kemajuannya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menampilkan kepada kita semua bahwa keluarga seperti yang tertulis dalam, karena ini temanya tentang keluarga, ya, tentang keluarga Katolik yang mengalami sungguh arus digital yang tak terbendung untuk siapapun itu, entah itu sebagai keluarga, sebagai suami, istri, sebagai biarawan, biarawati, sebagai imam. Kita semua tidak bisa membendung arus yang begitu deras perkembangan kemajuan intelektual, kemajuan IT, terutama arus digital yang luar biasa ini. Dan kita lihat di sini keluarga, kalau kita bicara tentang keluarga, seperti yang tertulis dalam pedoman pastoral keluarga KWI, dalam nomor 15 dikatakan bahwa keluarga itu adalah persekutuan. Ya. Keluarga adalah persekutuan seluruh hidup, bukan sebagian tetapi seluruh hidup. Ya. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, didasarkan pada perjanjian antara kedua pihak dan diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan. Dan persekutuan suami istri itu sebagai persekutuan seluruh hidup diperluas, ya, dengan kehadiran anak-anak dan keluarga besar, sehingga keluarga tidak hanya sebatas suami istri. Kalau tidak punya anak berarti bukan keluarga, bukan itu maksudnya. Tetapi keluarga adalah persekutuan seluruh hidup yang juga diperluas dengan kehadiran anak dan juga dalam konteks Asia, ya, keluarga besar, gitu ya. Gitu. Inilah ini bisa menjadi gambaran ungkapan persekutuan itu, ya, persekutuan seluruh hidup itu nyata, sangat nyata kelihatan dalam janji perkawinan, ya, rumusan janji perkawinan yang diucapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kehendak bebas, sadar bebas, tanpa paksaan siapapun, untuk saling menyerahkan diri. Dan dalam ungkapan penyerahan diri itulah terbentuk yang namanya persekutuan, ya, seluruh hidup. Bahwa keluarga itu sebagai persekutuan pribadi-pribadi
laki-laki, perempuan, suami istri, dan juga diperluas dengan kehadiran anak, itu bersumber pada cinta kasih Kristus. Jadi sumber kekuatan itu bukan cinta manusiawi, laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan, tapi juga dalam bersumber pada cinta kasih Kristus yang total dan tanpa syarat itu. Dan saudara-saudari, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan itu mengucapkan janjinya, saling berhadap-hadapan di hadapan imam sebagai saksi resmi gereja, pada saat itulah sebagai ungkapan kasih pertama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengungkapkan kasih yang pertama di hadapan saksi resmi gereja, di mana seorang laki-laki, seorang perempuan saling menyerahkan diri. Dan ungkapannya nyata dalam berhadap-hadapan, ya, saling berjabat tangan, lalu mengucap janji, dan janjinya sama. Baik itu janji yang diucapkan oleh laki-laki maupun perempuan, janjinya sama. Sama-sama mengucapkan janji. Tidak hanya satu orang yang mengucap janji, tetapi dua-duanya mengucap janji. Itulah keluarga, ya. Keluarga, bahwa keluarga itu adalah persekutuan. Nah, oleh karena keluarga itu adalah persekutuan, maka persekutuan itu perlu diwujudkan, ya. Perlu diwujudkan dalam beberapa tindakan. Ini yang saya dapatkan dalam seruan apostolik Amoris Laetitia, bahwa wujud persekutuan keluarga itu nyata dalam 3 hal ini setidaknya. Yang pertama itu menikmati saat-saat bersama, ya. Jadi suami istri itu di tengah keluarga di dalam rumah tidak tinggal bersama, dan yang suami sibuk apa, yang istri sibuk apa, tetapi sungguh-sungguh hidup bersama, menikmati saat-saat bersama. Selain daripada itu pula, yang kedua adalah doa bersama. Dalam doa tahun keluarga Kuspan Agung Palembang dikutipkan salah satu kutipan yang sangat menarik, yaitu keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama, itu ya. Lalu yang ketiga, setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, seperti yang tertulis dalam janji perkawinan itu. Nah, saudara-saudari, kasih keluarga yang menjadi sumber kekuatan adalah kasih Kristus sendiri. Kasih keluarga itu akan bisa tetap disegarkan, tetap bisa dirawat, dipelihara lewat komunikasi. Dan komunikasi itu nyata dalam 3 wujud ini, ya, dalam wujud 3 wujud persekutuan di dalam keluarga itu, menikmati saat-saat bersama, doa bersama, setia dalam suka dan duka. Karena cinta itu butuh komunikasi, ya. Mustahil orang mengatakan cinta tetapi tidak ada komunikasi yang intensif antara suami dan istri. Misalnya tidurnya itu tidak bersama lagi, ya, atau mungkin dalam sekian waktu tidak tinggal bersama. Maka suami istri dalam keluarga butuh komunikasi yang baik dan benar, itu ya. Nah, terkait dengan tema kita kali ini, bahwa kemajuan teknologi dengan media sosial yang ada di dalamnya seringkali mengambil peran yang bisa mengganggu komunikasi yang terjadi di tengah keluarga Kristiani. Bahkan kehadiran kemajuan teknologi ini mengambil alih semua peran itu, ya, peran dalam keluarga Gereja Katolik. Misalnya, ya, oleh karena kemajuan teknologi itu, untuk bisa mudahnya orang tidak lagi, misalnya seorang istri atau seorang suami ketika di rumah itu karena sibuk satu dan lain hal itu tidak memasak lagi, tidak menikmati suasana kebersamaan untuk memasak lagi, mendingan GoFood saja, mengambil cara instannya saja. Nah, dalam kesempatan ini memang Paus sendiri, Paus Fransiskus mengatakan kepada kita bahwa internet yang juga sudah menjadi bagian dari keluarga,
keluarga Kristiani, keluarga Katolik. Internet itu dipandang sebagai hadiah, ya, hadiah dari Tuhan, gift from God. Hadiah itu perlu dilihat sebagai sarana, ya, dilihat sebagai sarana untuk berkomunikasi. Itu yang dikatakan oleh Paus, ya, Paus kita, bahwa internet itu ada hadiah dan juga segala kemajuan yang ada dalam internet itu, dalam kemajuan arus digital saat ini. Paus sendiri memandang sebagai hadiah, bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah bagi umat manusia, bagi keluarga Kristiani. Nah, dikatakan pula bahwa internet itu juga memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Internet juga dapat meningkatkan kemakmuran, kedamaian, pertumbuhan intelektual dan estetika, saling pengertian antar bangsa dan negara-negara dalam skala global. Misalnya sekarang banyak orang menemukan kemajuan mencari pendapatan dengan menggunakan internet ini. Misalnya ketika banyak hal kita mendapatkan kemudahan itu, ya, dengan aplikasi-aplikasi yang kita punya, yang didapat lewat internet, ya. Kita bisa mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun seketika itu juga melalui internet pula. Juga bisa keluarga-keluarga juga bisa mendapatkan penghasilan utama atau penghasilan sampingan lewat kemajuan internet ini dengan bekerja sama dengan salah satu aplikasi belanja online tertentu, menjadi salah satu penyedia untuk aplikasi belanja online tertentu, itu juga bisa meningkatkan, ya, bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Dan juga pertumbuhan intelektual, misalnya. Ada banyak kisah di dalam kehidupan kita, orang bisa belajar banyak hal lewat YouTube, ya, lewat media sosial. Sekarang dengan mudah itu kita bisa temukan. Kita mau belajar gitar, kita mau bisa berbahasa asing, bahasa apapun, bahasa Inggris, semua bahasa Spanyol, bahasa Itali, semua ada di YouTube itu. Kita bisa belajar dengan mengakses YouTube yang juga menjadi bantuan bagi banyak orang untuk bisa secara intelektual itu bisa bertumbuh, ya. Dan kita tentu bisa mendapatkan banyak hiburan tentunya. Entertainment oleh karena internet kita bisa mendapatkan hiburan, mendapatkan semangat ketika kita melihat hiburan yang ada lewat kemajuan internet itu. Bahwa gereja sendiri memandang internet itu sebagai sumbangan yang sangat berharga, ya. Akan tetapi para romo, bruder, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kendati pun, ya, internet itu memberikan sumbangan yang berharga, tetap juga ada tantangannya untuk keluarga-keluarga khususnya, bahwa dituliskan dengan sangat tegas dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia nomor 278, dikatakan di situ bahwa perjumpaan yang mendidik antara orang tua dan anak dapat dipermudah, ya, ataupun juga dihambat oleh teknologi komunikasi dan hiburan yang semakin canggih lewat internet itu, ya, lewat media sosial yang ada. Bila digunakan dengan benar, teknologi ini dapat bermanfaat untuk menghubungkan para anggota keluarga meskipun terpisah oleh jarak, kontak bisa sering terjadi dan membantu mengatasi berbagai kesulitan. Misalnya kemarin dalam peristiwa pandemi, ketika ada keluarga, salah satu atau salah dua anggota keluarga itu kena COVID, lalu saling mengisolasi diri dalam satu rumah gitu, ya, karena takut saling menularkan, akhirnya komunikasi tetap berjalan lewat media sosial, lewat WA, lewat video call. Dan video call kan bisa grup, ya, lewat grup video call itu. Maka itu salah satu manfaat yang bisa semakin membantu mengatasi berbagai kesulitan. Tetapi juga terhambat, ya, terhambat oleh, bisa juga teknologi itu juga bisa menghambat. Di mana nanti kita lihat hambatannya di mana saja. Tapi ada banyak hal di tengah keluarga dengan kehadiran arus digital dan kemajuan teknologi itu bisa membantu berbagai macam
untuk mengatasi berbagai macam kesulitan di tengah keluarga. Ketika misalnya soal komunikasi, soal juga ketika di tempat yang jauh, itu bisa saling memberikan informasi, komunikasi tetap terjadi ketika walaupun ada keterbatasan secara jarak dan juga waktu. Paul sendiri mengatakan seperti itu, bahwa kehadiran internet memang sangat membantu, tetapi juga di sisi lain juga bisa menghambat. Dan hambatannya apa nanti kita akan lihat ya, akan saya tunjukkan kepada kita. Nah, memang ada manfaat ya, kemajuan dari IT itu bisa menjadi sarana yang membantu seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita membutuhkan bantuan pada saat itu, maka kita akan bisa mendapatkan bantuan secara langsung pada saat itu. Misalnya di tengah kehidupan berkomunitas, di tengah komunitas sebagai komunitas biarawan, komunitas Romo, atau komunitas suster, ketika misalnya tidak bisa melaksanakan tugas tertentu oleh karena halangan kegiatan yang lainnya, kita bisa meminta bantuan seketika pada saat itu. Misalnya ketika dalam satu komunitas, para romo itu yang sudah dijadwalkan untuk misa, itu ternyata sakit atau ada kepentingan di luar kota yang belum bisa kembali pada hari itu, bisa pada saat itu meminta bantuan lewat media sosial yang dimiliki, entah WA ataupun secara telepon secara langsung. Jadi ada manfaat ya, ada manfaat yang membantu untuk kemajuan. Yang mana sifat dari kemajuan teknologi ini memang sungguh-sungguh terasa seketika, langsung bisa dirasakan dan bersifat interaktif ya, bersifat interaktif, membantu pada saat itu. Ketika misalnya ada bencana gempa bumi atau bencana musibah, ketika ada misalnya anggota lingkungan itu ada yang meninggal, lalu keluarga ini keluarga yang sangat sederhana, ya mungkin butuh bantuan untuk membeli ini dan itu untuk perlengkapan misalnya untuk kremasi atau untuk pemakaman, untuk lain-lainnya, bisa menghimpun dana pada saat itu misalnya, menggalang bantuan pada saat itu sehingga sifatnya sangat membantu untuk seketika itu juga bisa membantu banyak orang ya, bisa memajukan dan juga bisa terasa pada saat itu manfaatnya ya. Jadi itu semua dilakukan demi kebaikan. Ketika internet dilakukan demi kebaikan, maka tujuan itu akan sungguh-sungguh tercapai ya, bahwa itu sungguh-sungguh menjadi sarana yang memang membantu kemanusiaan kita, membantu perkembangan dunia kita menjadi lebih baik lagi. Nah, apakah benar itu ya tujuan dari internet tadi kan dikatakan memang sungguh-sungguh menyatukan, memang sungguh-sungguh membantu, tidak menghambat ya persatuan dalam keluarga. Inilah tantangannya ya. Tantangan dalam keluarga ketika tadi dikatakan oleh Paus bahwa perjumpaan itu memang oleh karena kehadiran media sosial dan kemajuan teknologi, di satu sisi memang membawa dampak baik, membantu mengatasi kesulitan-kesulitan oleh karena jarak dan oleh karena jarak tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi juga sungguh-sungguh ada tantangan di luar itu ya, di mana gereja memandang memang sarana-sarana itu, kemajuan teknologi, lalu juga media sosial itu memang sebagai anugerah yang menyatukan ya. Jadi tugasnya yang pertama itu adalah yang menyatukan itu ya, bukan memecah belah. Dan juga demi kebaikan, demi keselamatan. Maka dua hal ini yang perlu digarisbawahi, bahwa teknologi yang hadir di tengah keluarga akan menjadi baik ketika justru menyatukan, bukan untuk memecah belah atau bahkan mengabaikan satu dengan yang lainnya, tetapi yang kedua selain menyatukan adalah demi kebaikan keluarga itu, demi keselamatan keluarga itu. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya bahwa kemajuan itu penting juga demi kerajaan Allah, sejauh membantu untuk mengatur masyarakat manusia yang lebih baik. Sehingga
Media sosial yang kita miliki itu bisa menyegarkan hati, bisa mengembangkan budi kita oleh karena pengetahuan yang kita dapatkan, hiburan yang kita peroleh lewat media sosial itu, sehingga media sosial itu juga dipandang penting bagi kerajaan Allah ya dikatakan di situ, bagi pertumbuhan kerajaan Allah dan demi pertumbuhan masyarakat yang lebih baik. Dan kita juga diminta lewat media sosial yang kita miliki juga untuk memviralkan kebaikan ya, bukan kegelisahan ya. Seringkali mudah memviralkan suatu berita yang belum tentu benar. Malah kita memviralkan berita bohong, berita hoax. Kita tidak jeli, kita tidak mampu men-sharing, menyaring dulu. Kita tidak mampu menyaring berita-berita yang ada, kita hanya sharing. Padahal kita perlu menyaring berita itu supaya berita yang kita dapatkan itu bisa sungguh-sungguh benar adanya. Maka kita diminta juga untuk memviralkan kebaikan itu supaya bisa menyatukan, tidak menimbulkan kegelisahan dan kasak-kusuk yang ada. Lalu berikutnya bahwa yang terjadi adalah begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari para romo, bahwa memang ada kemajuan, manfaat dari kemajuan teknologi yang didapatkan di tengah keluarga. Akan tetapi, alih-alih itu mendekatkan, justru kehadiran teknologi itu menjauhkan keluarga itu sendiri. Misalnya ketika, ini yang saya kutip ini adalah dari Seruan Apostolik Amoris Laetitia ya, bahwa kadang-kadang media itu bisa mendekatkan, tetapi juga pada kenyataannya menjauhkan. Misalnya ketika pada saat makan, itu setiap anggota keluarga malah fokus dengan gadgetnya masing-masing. Bahkan ketika mau tidur itu, terakhir kali yang dilihat itu adalah layar HP-nya, bukan wajah istrinya atau wajah suaminya. Harapannya seperti itu, bahwa kemungkinan itu mungkin tidak terjadi ya, keluarga-keluarga di Kusuma Agung Palembang ini terakhir kali ketika mau tidur yang dilihat itu adalah wajah istrinya, wajah suaminya, bukan wajah layar HP yang dilihat. Supaya komunikasi itu tetap terjadi ya. Komunikasi secara fisik itu tetap terjadi, bukan malah semakin intensif dengan gadget yang dimiliki. Baik juga kalau misalnya masing-masing keluarga itu mencari kesempatan untuk bisa mencari waktu bersama untuk berkomunikasi tanpa diganggu dengan media sosial, gadget yang dimiliki. Ya, dalam banyak kesempatan saya dan kami sebagai tim dari Komisi Keluarga Kusuma Agung Palembang mendapati bahwa ketika kami mengadakan rekoleksi animasi keluarga ke paroki-paroki, sudah hampir semua dekanat distrik itu sudah kami kunjungi dalam tahun keluarga ini, bahwa didapati dalam fenomena yang terjadi adalah banyak pengalaman sharing yang kami dapatkan itu di mana keluarga-keluarga menemukan masalah yang serius ya terkait dengan kehadiran kemajuan teknologi masuk dalam kehidupan keluarga itu, di mana masing-masing suami dan istri itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Bahkan ketika mau tidur, ketika makan pun tidak ada komunikasi yang timbal balik, ya, komunikasi yang hangat, yang tidak lagi disibukkan dengan handphone, dengan gadget, tetapi saat-saat makan bersama itulah menjadi saat komunikasi yang baik untuk bisa menciptakan komunikasi yang baik satu dengan yang lainnya. Bahkan yang juga terjadi, itulah fenomena yang terjadi di tengah keluarga di Kusuma Agung Palembang ini, bahwa kehadiran teknologi memang bisa menjadi manfaat, tetapi juga ada tantangan yang juga bisa membuat masing-masing pribadi itu mengabaikan komunikasi yang intensif satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, memang sangat terjadi bahwa pada masa-masa sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang ada, menjadi tantangan bagi keluarga-keluarga Kristiani, terutama keluarga-keluarga muda, yang juga saya dapatkan sharing pengalaman juga bahwa banyak sekarang ini, terutama keluarga-keluarga muda,
yang sudah terbiasa dengan media sosial, dengan gadget yang dimiliki, keluarga-keluarga muda sekarang ketika misalnya ya, ini fenomena yang terjadi adalah ketika menggendong bayinya, menggendong anaknya. Kalau zaman dulu ketika saya masih kecil, ketika Bapak, Ibu, Romo, Suster masih kecil, dulu orang tua kita sangat intensif itu ya, berkomunikasi dengan kita yang masih bayi. Ketika kita digendong, kita mendapatkan tatapan wajah dari orang tua kita, entah itu Bapak atau Ibu kita, ketika menggendong saya, menggendong kita. Ketika saya digendong, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari para suster itu digendong oleh orang tua kita, di situ tidak hanya digendong, tetapi ada komunikasi yang sungguh-sungguh intensif di situ. Bisa melihat, saling melihat matanya, bisa menampakkan ekspresinya, tetapi sekarang berbeda. Kalau dulu ada ikatan emosional yang sangat kuat antara anak dan orang tua, tapi sekarang ini yang terjadi adalah ketika misalnya ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda ketika menggendong anaknya, itu kurang begitu terlihat komunikasi yang intensif ya antara dirinya dengan anaknya, karena sambil gendong itu asik dengan HP-nya. Jadi anaknya itu melamun kemana-mana itu ya, melihat dengan tatapan kosong mungkin, tetapi orang tuanya, mamanya atau papanya itu malah ketika sambil menggendong asik dengan HP-nya. Justru memberikan hati dan perhatinya kepada HP-nya, bukan kepada anaknya. Maka itu juga tantangan di dalam keluarga Katolik, keluarga Kristiani di Kuspan Agung Palembang. Maka juga perlu ada kesepakatan ini ya. Memang di satu sisi komunikasi sangat membantu, tetapi juga ada saat di mana itu juga bisa menghambat. Maka perlu kesepakatan ya. Kesepakatan untuk membuat prioritas bagi perjumpaan anggotanya. Entah itu pada saat menentukan saat bersama, pada saat makan, atau mau healing bersama, rekreasi bersama, yang tidak disibukkan lagi dengan gadget yang dimiliki, maka komunikasi itu tetap perlu ya. Komunikasi intensif tetap perlu di tengah keluarga supaya keluarga itu tetap tumbuh dalam semangat cinta kasih yang tanpa syarat. Maka media itu tidak bisa meniadakan ya. Media itu tidak bisa meniadakan atau menggantikan kebutuhan akan dialog intensif ya. Yang lebih pribadi dan lebih mendalam, yang membutuhkan kontak fisik atau setidak-tidaknya mendengarkan suara lawan bicara. Seperti yang saya katakan di sini ya. Akan ada komunikasi yang intensif ketika berhadapan-hadapan. Tidak lalu seperti gambar yang di bawah ini, seolah-olah memang terlihat tinggal bersama, tetapi tidak ada kebersamaan di situ. Karena masing-masing asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah, maka di sini terlihat bahwa, saya langsung sampai di akhir saja, bahwa kita perlu bijak bermedia ya, dan keluarga-keluarga juga perlu bijak bermedia di dalam keluarga itu ya. Di mana orang tua juga perlu bijak bermedia, memberikan teladan yang baik untuk bagaimana caranya menggunakan media dengan bijak. Jangan sampai orang tua mengatakan membatasi anaknya untuk menggunakan gadget, tapi orang tuanya malah asik main handphone. Misalnya membatasi anak untuk tidak seharian main game itu ya, entah game apa yang dimainkan itu, tetapi orang tuanya justru misalnya ibunya asik nonton drama Korea misalnya. Maka di situ kan tidak ada. Anak tidak bisa memberikan teladan, orang tua belum bisa memberikan teladan yang baik dalam penggunaan media sosial. Lalu juga orang tua juga wajib untuk mengawasi anak-anak dalam penggunaannya, sehingga tidak dibiarkan begitu saja anak menggunakan media sosial, tapi ada peran orang tua. Karena kalau kita lihat tujuan perkawinan itu kan juga selain melahirkan anak, juga mendidik anak. Maka peran orang tua dalam mendidik anak juga sampai pada bagaimana orang tua memberikan pengawasan dalam penggunaan media sosial yang sudah menjadi bagian dari keluarga itu ya, yang tidak bisa terpisahkan. Lalu yang kedua, orang tua juga membantu anak menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab ya. Jadi memang perlu pembatasan itu perlu untuk anak-anak dalam menggunakan media sosial. Bahwa orang tua juga perlu
mengawasi anak-anak itu ketika browsing itu apa yang dicari. Selama seharian itu dia menggunakan HP untuk apa? Itu juga perlu kita lihat. Mungkin nanti Prof. Eko akan bisa, Prof. Indrajit juga akan bisa menyampaikan sharing pengalaman bagaimana caranya juga anak-anak itu juga perlu pengawasan dan tidak begitu saja dibiarkan menggunakan media sosial, handphone yang dimiliki supaya anak-anak itu bisa melihat, bisa mengakses media yang sungguh-sungguh sesuai dengan umurnya. Maka itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, di mana keluarga sudah menerima arus digital yang begitu kuat dan tidak bisa terbendung lagi, bahkan kemajuan digital, media sosial sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga. Ada satu sisi itu membantu dan semakin menghangatkan cinta kasih keluarga, tetapi juga ada banyak hal yang perlu diwaspadai, yang perlu diluruskan supaya media sosial itu tidak mengambil peran yang cukup luas sehingga mengabaikan kehidupan bersama di tengah keluarga. Maka perlu peran orang tua pertama memberikan teladan yang baik dan juga membuat pengawasan dan juga mungkin pembatasan yang perlu demi anak dan juga keluarganya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Romo atas paparan materi yang luar biasa. Romo mungkin bisa di close untuk share screen-nya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya, para hadirin, jangan lupa untuk tetap menonaktifkan mikrofon, lalu menghidupkan kamera, dan juga untuk menggunakan background yang telah panitia sediakan. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Beliau merupakan seorang pakar IT, seorang profesional di bidang teknologi informasi dan pendidikan yang telah aktif berkarya, serta membantu berbagai organisasi, institut, dan perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Pradita dan sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Guru besar di bidang komputer ini diperolehnya dari Perbanas Institute. Marilah kita sambut Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, Master of Science, Master of Business and Administration, Master of Philosophy, Master of Arts. Kepada Profesor Ricardus, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua saudara-saudaraku yang ada di mana saja. Saya melihat di sini banyak sekali ada suster gitu ya. Ada suster, ada Romo, ada teman-teman yang lain. Tolong dong saya dicetingkan sekarang suster siapa lagi berada di mana. Nah, atau Romo siapa atau frater siapa sedang berada di mana. Coba saya ingin tahu, tolong dicetingkan. Nah, kabarnya di sini banyak yang hadir ya. Ayo ditunggu. Ini saya tunggu dicetingkan, mari. Supaya saya tahu bahwa saya tidak sendirian di ruangan ini. Di YouTube juga saya monitor di sini ada beberapa orang yang ikut bergabung dengan kita. Ya, silakan suster di chatting atau Romo di chatting. Nah, di Zoom itu ada chattingan itu. Nah, coba di chatting. Siapa tahu kita lagi bicarain IT tapi Romo Nu ada di Palembang kilometer 7. Romo Nugroho. Mantap Romo. Ada budak Palembang di sini ya.
Nah, mana lagi nih? Apakah cuma Romono aja yang berada di ruangan ini? Nah, di sini ada dari Bengkulu, saya lihat dari Bungo. Romo Alek di Palembang juga, bro. Mantap, Romo Alek. Kami dari Novisiat Caritas Palembang, kilometer 7. Wis, mantap. Ada Richard dari Belitang. Ada Yohana dari Bandar Lampung. Frater Clemento sedang pendidikan di Pematang Siantar. Wis, Horas, Romo. Frater. Suster Mariana dan Suster Filomena berbagi layar dari Padua, komunitas Antonius Padua. Ritar hadir, Ignas, saudara Ignas, Rina, bukan suster di Palembang lagi makam pempek. Oke, saudara Rina yang bukan suster di Palembang pempek apa? Ada banyak merek pempek, ada Om Pempek Beringin, ya, ada Noni. Tolong jangan jelas, lengkap ya merek Palembang. Linda dari Bengkulu Utara, Suster Helena dari Belitang. Oke, Suster Agnes, Suster Clara dari Muara Bungo. Wis. Katarina dari Bengkulu. Suster Genoveva dari Palembang juga. Wis, mantap ya, Romokus dan Dusun Tegal Sari. Mantap. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua lagi mendengarkan saya ya. Nah, pertanyaan kedua nih penting, pertanyaan kedua. Suster, Romo, Frater, Bapak Ibu sekalian, boleh kasih tahu saya siapa saingan saya di layar? Jangan-jangan sambil dengerin saya sambil WA, sambil email, sambil nonton Netflix, sambil lihat YouTube. Ayo jujur, saya pengen tahu siapa saingan aku di dunia cyber ini. Nah, ayo. Nah, kalau Romo Stephen kayaknya lagi mendengarkan pesan dari Bapak Uskup. Lihat dari wajahnya ya. Laptop Sri Kelana dari Bengkulu. Maksudku itu di layar itu ada siapa selain muka saya? Siapa tahu lagi saling email, lagi lihat WA, lagi nerusin drakor, ya. Nah, oke. Sip. Nah, wajahnya sudah mulai terlihat satu persatu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau punya kamera tolong dinyalakan. Kalau enggak, kasihan Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur, tapi bandwidth-nya nggak nyampe di situ, sehingga videonya tidak nyala ya. Terima kasih kepada Romo Andreas yang tadi sudah memulai dengan sharing-sharing mengenai pendidikan anak, pendidikan keluarga di era yang serba digital ini. Sip. Wih, saya dapat pujian dari siapa ini? Komunitas Antonius Padua. Prof, nomor 1, tidak ada saingannya. Bagus, tolong kasih tahu saya nomor sepatunya berapa ya. Nanti langsung saya kirim sepatunya ya. Oke, salam jumpa Romo Fidelis dari Muara Bungo. Mantap. Oke, tolong dikasih nilai suara saya skala 1 sampai 10 berapa skalanya ini? Berikan skala saya 1 sampai 10. Saya dapat 20. Oh, salah ketik saking cepatnya ya. Terima kasih 10. Woi, dapat 100.000 dari Bu Yohana ya. Sip, mantap. Nah, sekarang saya ingin sharing mengenai terkait dengan hal ini. Kasih tahu saya terutama yang angkatan generasi senior milenial ya. Sebelum ada komputer itu Anda mengenal teknologi apa ya? Jauh sebelum komputer, sebelum ada handphone. Sebelum ada komputer, sebelum ada handphone. Suster, Romo, Bapak Ibu itu melihat teknologi apa? Pager, oke. Apalagi sebelum pager kalau perlu. Ya, ada pager ya. TV, radio, bagus. Sebelum ada TV, radio, apalagi? Kalau masih coba kita ingat-ingat. Sebelum ada TV, sebelum ada radio. Kira-kira saya nggak ngomong teknologi informasi ya. Semua teknologi dalam kehidupan manusia. Itu yang membuat manusia itu bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain pakai apa itu? Ya, saya nggak hanya ngomong komunikasi ya. Teknologi yang ada dalam kehidupan manusia. Tuh ada beca.
Ah, Anda sadar tidak bahwa televisi itu adalah teknologi, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Televisi itu teknologi bukan? Teknologi. Mobil itu teknologi bukan? Pesawat udara itu teknologi bukan? Ya kan? Semua itu kan teknologi. Bahkan yang namanya traktor di sawah itu ya teknologi dulu. Dulu kan yang bajak sawah ya kita sama sapi gitu kan. Sekarang udah ada traktor, sekarang udah ada banyak alat-alat begitu ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira nih ya, kalau Bapak Ibu Romo Suster menonton film waktu pertama kali mobil dikenal di dalam masyarakat ya, yang mobil itu cuman inget nggak yang nggak ada tutupnya, rodanya kayak roda andong gitu ya. Kira-kira dulu yang punya mobil waktu mobil ditemukan tuh semua orang punya mobil atau hanya beberapa yang punya mobil? Ya, mau jawab chattingan boleh, mau nyalain mikrofon juga boleh. Ya, beberapa yang punya mobil betul ya. Saya yakin saudara-saudara sekalian, waktu dulu mobil diciptakan, itu orang pasti ketakutan kalau nanti semua orang punya mobil. Kenapa kira-kira orang ketakutan kalau semua orang dulu itu punya mobil? Wah, mungkin mereka berpikir, wah, jangan-jangan nanti kalau semua orang punya mobil, maka banyak orang yang jarang di rumah karena senang berpergian. Sehingga bapak, ibu, anak jarang ketemu di dalam rumah karena sudah mudah berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan-jangan dulu waktu orang pertama kali punya mobil semua orang ketakutan. Wah, nanti orang bisa merampok. Dia merampok di satu toko kemudian lari pakai mobil sekencang-kencangnya. Jangan-jangan waktu pertama kali mobil dulu ditemukan dan dipakai rame-rame, banyak orang juga takut. Jangan-jangan nanti ada orang jahat yang mengendarai mobilnya, menabrak rumah orang lain, menabrak orang lain sehingga nyawanya hilang. Saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Sama dulu. Saya masih ingat pertama kali handphone ditemukan itu yang masih besar sekali itu, yang baru bisa ditaruh di mobil waktu itu ya. Banyak orang juga ketakutan. Jangan-jangan dengan adanya handphone nanti, orang yang tadinya harus bertemu merasa tidak perlu bertemu lah. Nelpon saja cukup. Jangan-jangan dengan adanya handphone dulu itu orang langsung berpikir, wah saya kalau perlu sesuatu nggak perlu pergilah ketemu orang itu, ngapain tatap muka. Saya pesan aja supaya dia sampaikan. Bapak Ibu Romo Suster, dalam setiap penemuan teknologi apapun, pasti ada rasa gembira, tapi ada juga rasa kecemasan. Bapak Paus itu memilih kata-kata yang sangat teknologi oriented, yaitu kecerdasan artificial atau artificial intelligence, bukan karena tidak ada alasannya. Sebelum-sebelumnya beliau berbicara mengenai media sosial. Sebelum-sebelumnya beliau berbicara mengenai internet. Sebelumnya berbicara mengenai teknologi komunikasi. Bukan tanpa alasan karena Bapak Paus memahami bahwa ciptaan manusia ini telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga Bapak Paus merasa perlu untuk menuliskan hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kasih tahu saya, film-film futuristik apa yang pernah Anda tonton? Misalnya, Iron Man, Star Trek zaman saya dulu. Nah, Bapak Ibu pernah nonton film apa saja yang futuristik coba? Ingat-ingat ya, di film-film, di bioskop, di Netflix, di YouTube. Coba tanyakan ke saya. Atau kasih tahu saya film apa saja. Zaman saya ada Star Trek gitu ya. Ada Terminator.
Terus sekarang ada Iron Man. Romo Nugroho tuh ngasih The Matrix, ya, apalagi ya, Unyil Casper, waduh. Saras 008. Maksud saya futuristik itu adalah film yang di dalamnya melibatkan banyak teknologi. Ada robotnya, ada dinding yang bisa ngomong, ada asisten kayak asistennya Tony, siapa namanya yang di Iron Man itu ya, si Tony Stark itu kan punya itu temen yang diajak ngomong di rumah yang untuk bikin peralatannya itu. Ada yang tahu namanya apa? Jarvis, gitu kan ya. Ada Transformers, bagus. Ada Jarvis, betul ya? Nah, ya sampai Pak Kusmaryadi nanya, kapan para ilmuwan mengalahkan titik nol waktu? Wah, ya itu istilahnya bicara mengenai lubang hitam, kita bisa travel antar waktu. Oke, ada filmnya itu. Filmnya adalah apa namanya, si Michael J. Fox itu Back to the Future, gitu ya. Nah, apapun lah teknologi yang pernah Anda tonton di film-film futuristik. Manusia tahun 3000, manusia tahun 4000, manusia tahun planet tahun 3500, apapun itu. Suster, Romo, Bapak, Ibu, silakan nyalakan mikrofon. Saya mau tanya, di film-film futuristik itu, ada tidak biasanya unsur percintaan? Orang jatuh cinta. Ada tidak? Selalu ada. Selalu ada. Terima kasih. Apakah ada di dalam cerita-cerita itu orang berkonflik? Selalu ada. Selalu ada. Adakah dalam cerita itu orang menangis? Pasti ada. Pasti ada. Adakah dalam cerita itu orang saling berdiskusi, saling bertukar pikiran? Ya, betul. Artinya, suster, Bapak, Ibu semua, teknologi tidak akan pernah bisa menghilangkan humanisme. Yang ada adalah manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi, kalau ada orang merasa terganggu dengan teknologi, ya mudah saja. Orang yang bikin teknologi itu manusia, kalau ada teknologi yang susah, yang nggak usah dipakai. Gitu aja kok. Repot. Repot. Kalau Anda merasa hidup Anda terganggu dengan teknologi X, teknologi Y, teknologi Z, ya nggak usah dipakai. Gitu aja kok. Repot. Repot. Nah, itu kan Bapak Paus pernah mengatakan, tadi Romo sudah mengatakan, itu hadiah dari Tuhan karena diciptakan oleh manusia. Manusia menciptakan karena diberikan akal budi oleh Tuhan, gitu kan ya. Nah, tergantung. Jadi Bapak Paus ingin mengatakan jangan salahin teknologinya. Siapa pribadi yang menggunakan teknologi itu? Kalau orang baik pakai teknologi, kebaikannya makin menjadi-jadi. Tapi kalau orang jahat pakai teknologi, kejahatannya akan menjadi-jadi. akan menjadi-jadi. Jadi waktu artificial intelligence masuk ke dalam dunia pendidikan, kemudian banyak orang mengatakan ini akan membuat siswa-siswi lebih malas. Saya berbeda pendapat. Saya bilang begini, kalau siswa yang cerdas tambah AI, pasti dia semakin cerdas. Tapi kalau siswa yang sehari-hari dasarnya pemalas ditambah AI, maka dia menjadi semakin malas. Semakin malas. Romo-romo yang kreatif, suster-suster yang kreatif, ditambah teknologi, maka mereka akan semakin kreatif. Kreatif. Udah sisanya tolong disusun sendiri kalimatnya daripada saya ditegur gitu ya. Nah, jadi itu makna teknologi Bapak Ibu. Mau teknologi nanti melawan waktu, teknologi bisa membuat manusia kembali ke masa lalu dan lain sebagainya.
prinsipnya sama, yaitu semua diwarnai oleh manusia, oleh pribadi yang menggunakannya, oleh the man behind the gun. Udah itu aja prinsipnya. Nah, saya tadi senang waktu Romo mengingatkan keluarga Katolik dalam janji pernikahan. Karena begini Romo, Bapak Ibu, banyak orang tua itu mengeluh mengenai perilaku anak-anaknya. Misalnya, main game terus. Betul ya? Nggak pernah mau belajar. Atau apalagi yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Kalau di meja makan nggak saling berkomunikasi, semua sibuk dengan WA-nya. Apalagi Bapak Ibu, ayo saya pengen dengar. Yang biasa dikeluhkan orang tua zaman sekarang. Tidak peduli ketika bermain. Tidak peduli ketika sedang bermain dengan sekitarnya. Dia tidak peduli. Oke, apalagi? Lupa waktu, Romo. Kenapa? Lupa waktu. Lupa waktu. Oke, sip. Nah, tenang saja. Saya sudah punya presentasi 50 halaman. Nanti ku kasih presentasinya ya. Nah, sekarang saya tanya. Ya, anak-anak ya. Kita mulai kan anak-anak itu kan mulai dari balita, habis balita dia anak-anak, habis anak-anak itu dia remaja, habis remaja dia pemuda, habis pemuda dia dewasa, habis dewasa dia lansia. Mari kita lihat satu persatu. Romo, suster, Bapak, Ibu sekalian. Kira-kira anak-anak balita itu atau anak-anak kecil, ya anak SD sampai kelas 3, kira-kira mereka belajar dari mana? Dari lingkungan, Oke. dari orang tua. Bagus, lingkungan yang pertama kali mereka temui itu lingkungan mana? Keluarga. Keluarga, bagus. Jadi dia akan meniru, memimikkan, mengikuti apa yang disampaikan, diperlihatkan oleh orang tuanya. Sepakat? Oke. Jadi kalau orang tuanya seneng nelpon pakai HP, maka anak-anak akan berusaha Kontak HP. Kalau anaknya melihat ibunya tidak mau diganggu waktu nonton drama Korea, maka dia pun tidak mau diganggu saat main game. Tidak mau diganggu pada saat melakukan kegiatannya main game. Kalau dilihat bapak ibunya sibuk sendiri-sendiri saling WA, padahal dua-duanya sedang bersebelahan di ruang makan, maka anak-anaknya gimana kira-kira? Ikut juga anaknya. Ya ikut juga. Ya sudah, nggak usah rumit-rumit, bikin seminar yang keren-keren ya. Semua dimulai dari keluarga. Jadi Bapak Ibu semua itu ya tergantung keluarganya. Kalau suami istrinya mau sibuk 24 jam dengan kegiatannya, anak-anaknya diberikan 0 jam perhatian orang tuanya, ya boleh, itu pilihan kok. Boleh nggak suaminya 12 jam kerja, istrinya 12 jam kerja, sisanya untuk anak-anak? Boleh. Boleh nggak suaminya 20 jam kerja, istrinya 8 jam kerja, sisanya untuk anak-anak? Boleh. Setiap keluarga bisa memutuskan masing-masing jam yang dia alokasikan untuk dirinya, untuk pasangan hidupnya, dan untuk anak-anaknya. Namun demikian, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya.
Nah, ini penting, ya kan? Karena ada orang tua yang bilang begini, ayahnya sibuk cari uang, ibunya juga harus bekerja karena secara ekonomi tidak cukup, anaknya di-outsource ke sekolah. Biar sekolah yang mendidik saja. Biar sekolah yang menggantikan keluarga. Boleh itu? Ya boleh saja. Tapi terima nanti konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Yang akan banyak mempengaruhi hidup dia, terutama pada usia-usia emas, ya nanti orang-orang yang ada di sekolahnya. Di sekolah ketemu siapa Bapak Ibu? Gurunya, temannya, Gurunya, temannya. Kira-kira anak-anak dari anak-anak menuju ke remaja itu ngikutin gurunya atau ngikutin temannya? temannya. Ikutin temannya. Jadi kalau ketemu teman yang baik, dia akan bagaimana? Baik. Baik juga. Tapi kalau ketemu teman yang tidak baik, ya dia akan tidak baik juga. Itu adalah prinsip-prinsip dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Makanya banyak keluarga Katolik itu sangat berhati-hati dalam memilih sekolah. Tapi bukan berarti kalau dia mendapatkan sekolah yang baik, yaitu sekolah Katolik, bukan berarti artinya tanggung jawabnya sebagai orang tua menjadi lenyap, menjadi hilang. Tidak. Pendidikan dimulai dari keluarga, dilanjutkan oleh sekolah, dan kemudian diperkuat oleh masyarakat. Sudah 2 prinsip itu saya berikan. Teknologi yang mewarnai adalah the man behind the gun, orang yang ada di belakangnya. Dan apakah anak-anak itu nanti pembentukan karakternya berada di mana? Tergantung dari lingkungan di sekitarnya. Yang dimulai dari keluarga, diteruskan oleh sekolah, diperkuat oleh masyarakat, dan sekarang dipengaruhi oleh dunia internet, dunia maya, dunia cyber. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa yang mempengaruhi kehidupan anak-anak zaman sekarang adalah 4 dunia. Baru saya akan masuk ke dalam presentasi saya. Inilah 4 dunia tersebut. Bapak Ibu, suster bisa melihat presentasinya? Aman? Bisa, Prof. Bisa. 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 Jadi 4 dunia inilah yang mewarnai kehidupan anak-anak, yang membuat terbentuknya karakter pendidikan dari anak-anak. Dunia keluarga, dunia sekolah, dunia publik atau masyarakat, dan dunia maya atau internet. Tinggal kita kuat-kuatan. Siapa yang akan lebih kuat mempengaruhi anak-anak itu dalam pendidikan karakter. Anak-anak akan banyak dipengaruhi oleh dunia maya atau internet kalau dunia keluarga, dunia sekolahnya tidak intens mendidik dan membuat anak-anak nyaman berada di dalamnya. Demikian juga dunia publik dan dunia maya akan semakin kuat mempengaruhi anak-anak kalau dalam dunia keluarga dan dunia sekolah mereka tidak mendapatkan yang mereka harapkan sebagai anak-anak. Apa sih yang diharapkan oleh anak-anak sebenarnya, Bapak Ibu? Secara manusiawi, apa sih yang mereka butuhkan? Silakan nyalakan mikrofonnya. Apa sebenarnya sih yang anak-anak harapkan? Jangan-jangan sederhana, cuman kita aja yang berpikir rumit. Perhatian. Perhatian, bagus, terima kasih. Apalagi? Kenyamanan, Prof. Kenyamanan, apalagi? Pendampingan dalam bertumbuh. Pendampingan dalam bertumbuh. Saya mau kasih contoh, teman-teman sekalian. Anak-anak itu suka dipuji apa tidak? Suka. Suka dipuji. Suka dipuji ya? Nah, saya mau tanya. Siapa yang lebih banyak memuji anak-anak?
Bapak ibunya, guru-gurunya, atau permainan game atau internet atau teman-teman di internet? Waduh, ini. Game, kamu berhasil gitu. Ya. Game pernah marahin anak-anak nggak? Enggak, Prof. Tidak. Internet pernah menyakiti anak-anak nggak? Ngomong Tidak. yang pedes. Suka melarang nggak? Rasanya tidak. Rasanya tidak. Atau terbalik sebenarnya. Mungkin internet juga melarang. Cuman mungkin bahasanya berbeda. Coba kita lihat kalau anak-anak main game, kemudian dia mau lewatin satu level gagal. Kira-kira gamenya ngomong apa ya? Coba lagi. Ulangi kembali dari awal. Jangan takut. Ya, Anda ulangi lagi dari awal. Betul ya? Betul. Berapa kali game bisa memberikan perulangan untuk bermain game sampai levelnya lewat? Berkali-kali, nggak terbatas. Berkali-kali nggak terbatas, betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang saya tanya guru-guru. Kalau anak-anak itu ulangan gagal, berapa kali dikasih remedial? 2 kali. 2 kali maksimal. Berarti jangan marahin mereka ya kalau lebih jatuh cinta sama game ya. Karena game tahu anak-anak itu berbeda-beda talentanya. Berbeda-beda kebisaannya, potensinya. Jadi game memberikan waktu berkali-kali sampai kamu bisa dan dipuji terus. Bagaimana dengan kita di sekolah? Kalau 2 kali gagal, apa yang terjadi dengan kita? Sanksi. Dapat sanksi. Dapat sanksi dari siapa? Dari guru. Dari gurunya. Sampai rumah dipuji atau dimarahin orang tuanya? Marahin orang tua. Jangan marah kalau yang memuji orang-orang itu adalah teman-teman lain yang dari medsos yang senasib sepenanggungan. Mereka yang memuji. Gurunya menghukum, orang tuanya marah-marah. Bagaimana mereka betah? Dan pada saat itu media sosial masuk, internet masuk, dan mereka ketemu teman-teman yang sebayanya yang mengalami hal yang sama, mereka saling menghibur. Lah, bukannya pendidikan itu katanya membuat orang merasa lebih menjadi manusia. Nah, itu baru satu contoh dari berbagai contoh yang bisa kita lihat, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat presentasi saya ini, kita lihat di dunia keluarga, ya, anak-anak itu terbentuk pribadinya dengan cara meniru orang tuanya. Jadi yang namanya teknologi itu bisa kalah dengan apa? Dengan rasa bonding dengan orang tuanya. Nah, coba kita lihat ya. Banyak sekali budaya kultur-kultur dari mungkin yang sekarang saya lihat ya, Romo, Bapak, Ibu, yang dulu waktu saya kecil itu terbiasa dilakukan, tapi sekarang sudah jarang saya lihat. Contoh, saya dulu kemana-mana sebelum berpisah dari keluarga, itu orang tua saya, kalau nggak ayah saya, ibu saya, selalu menorehkan tanda salib di dahi saya. Sampai kita kebiasaan dulu waktu kecil, nggak mau pergi dari rumah, nggak mau pergi berpisah dengan orang tua, sebelum salah satu dari orang tua itu menorehkan tanda salib di dahi kita. Dan itu kebiasaan sampai sekarang, sampai saya punya anak saat ini juga. Rasanya kalau sudah ada itu, saya rasanya merasa nyaman, saya ditemani walaupun saya berada di mana-mana. Kita lihat budaya yang ada di dalam saudara-saudara kita yang Muslim. Mereka itu punya budaya mencium tangan orang tuanya sebelum berpergian. Yang itu saya lihat jarang ada di dalam keluarga Katolik. Itu bukan suatu budaya yang khusus untuk orang Islam atau Muslim, tapi itu budaya menghormati orang tua yang menurut saya itu baik rasanya diterapkan. Ini bukan masalah menghormati orang tua,
bukan masalah kita seolah-olah feodal, bukan. Tetapi dalam dunia psikologis itu dikenal bahwa semakin banyak orang tua itu memberikan sentuhan kepada anak-anaknya ketika mereka balita, ketika mereka masih anak-anak. Sentuhan-sentuhan kecil seperti cium di kening, memberikan tanda salib di kening, mencium tangan orang tua, memberikan sentuhan di pundak, menghibur ketika anak-anak nangis. Itu sentuhan-sentuhan kecil itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak yang nanti akan menjadi filter ketika mereka remaja, ketika mereka pemuda, dan menghadapi dalam tanda petik setan yang masuk lewat internet, lewat media sosial, lewat teknologi. Ketika mereka tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di dunia cyber, mereka tiba-tiba akan mengingat ciuman dari bapak ibunya, mengingat sentuhan dari bapak ibunya. Dan mereka alam bawah sadar yang mengatakan, aku tidak ingin membuat orang tuaku sedih. Aku tidak ingin membuat papa mama kecewa. Karena kita tidak bisa mengawasi mereka terus. Kita mungkin bisa mengawasi ketika mereka secara fisik berada di rumah. Kita bisa mengawasi mereka secara fisik berada di sekolah. Tapi ketika mereka menggunakan internet, teknologi, media sosial, sampai kapanpun kita tidak pernah bisa mengawasi apa yang mereka lakukan. Yang bisa mencegah hal-hal buruk adalah suara hati mereka sendiri. Filter mereka sendiri. Self-censoring dari mereka sendiri. Dan suara hati, self-censoring, filter hanya akan terbentuk jika pendidikan keluarganya semenjak mereka lahir, terutama pada saat-saat usia emas, usia 5-10 tahun, mereka mendapatkan hal-hal yang baik dari lingkungan sekitarnya. Karena ketika di sekolah nanti, ya inilah pentingnya kerja kelompok, pentingnya kolaborasi. Di situ mereka biasanya mengagumi siswa-siswa tertentu. Dan itu belum tentu siswa yang nilainya paling bagus. Mungkin siswa yang paling jago main basket. Mungkin siswa yang suaranya bagus. Mungkin siswa yang pintar main band. Anak-anak kalau remaja di sekolah itu senangannya adalah porseni. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kalau memang suara hati anak-anak, rasa keindahan anak-anak itu diolah melalui hal-hal yang bersifat seni, hal-hal yang sifat seni dan budaya. Kasih tahu saya Bapak Ibu sekalian, berapa jam dalam seminggu anak-anak diajarkan atau bersentuhan dengan dunia seni di sekolah? Dalam kurikulumnya. Silakan dijawab yang masih ingat dengan sekolahnya dulu. Bapak Ibu yang dulu sekolah. 1 minggu ada berapa pelajaran seni? 1 kali. Cuman 1 kali. Sisanya belajar apa, Pak? Belajar matematika. Sisanya semua yang diasah adalah pikiran atau hati? Pikiran. Ya. Pikiran semua. Makanya bolak-balik Bapak Paus selalu mengutarakan bicara dengan hati, mendengarkan dengan hati, berbuat dengan hati. Karena sekarang orang itu sudah lupa itu semua, bahkan di sekolah semuanya berbicara dengan pikiran, gitu kan? Mendengarkan dengan pikiran, semuanya sangat kognitif sehingga terlupakan yang isinya mengasah hati. Pertanyaan saya, di sekolah Katolik apakah pelajaran yang terkait dengan mengasah hati lebih banyak daripada mengasah otak? Banyakan Tidak. mana? Banyakan mana Bapak Ibu Suster sekalian? Lebih banyak mengasah otak. Lebih banyak mengasah otak. Karena mungkin sekolah berpikir mengasah hatinya udah nanti di keluarga saja, kan begitu.
Padahal kita tahu ini dunia mereka setelah keluar dari keluarga, dunia sekolah. Nanti mereka sudah besar lagi, mereka masuk ke, begitu 13 tahun kan boleh pergi sendiri. Mereka akan masuk ke dunia yang asing, yaitu masyarakat di sekitarnya. Bisa dunia di mall, bisa dunia di tempat main bola, bisa dunia di tempat-tempat publik, bertemu dengan individu lain, ketemu tetangga, ketemu organisasi kemasyarakatan. Lah ini nanti mereka lagi yang akan mempengaruhi. Nah inilah kadang-kadang kita itu ditegur sebenarnya ya. Termasuk menurut saya sekolah Katolik pun ditegur dengan surat dari Paus dalam beberapa tahun berikut ini dalam hari komunikasi. Berkomunikasilah dengan hati, mendengar dengan hati, berbicara dengan hati. Apakah itu yang terjadi di dalam keluarga kita? Apakah itu yang terjadi di sekolah kita? Apakah itu yang terjadi di masyarakat kita? Nah, dengan kata lain saudara-saudara, maka kita itu mendapatkan tantangan yang cukup besar. Bapak Paus ingin mengatakan bahwa bukankah seharusnya manusia itu dari hari ke hari harus lebih cerdas, lebih produktif, lebih humanis, lebih perhatian dengan orang lain, lebih beretika, lebih religius, lebih banyak memberi, lebih bermanfaat bagi sesama. Apakah kita bisa menjalankan ini lebih terus? Manusia ada batasannya. Seperti Cinderella mengatakan, tanganku hanya 2. Oleh karena itulah Tuhan memberikan kita pikiran, akal budi, supaya kita bisa menciptakan yang dinamakan dengan teknologi. Gimana teknologi membuat kita lebih produktif, teknologi membuat kita lebih cerdas, teknologi membuat kita lebih rajin, teknologi membuat kita lebih beretika, teknologi membuat kita lebih berinovasi. Dengan kata lain, Bapak Paus ingin mengatakan bahwa teknologi kehadirannya itu diciptakan oleh manusia supaya manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Nah, inilah intinya yang ingin dikatakan oleh Bapak Paus. Dan orang Katolik itu biasanya bilang begini, saya inisiatifnya banyak tapi waktunya sedikit. Ide saya berlimpah namun nggak punya biaya yang besar. Saya mencoba produktif tapi banyak sekali tantangannya. Saya ingin semangat melayani tinggi tapi dukungannya tidak seimbang dan lain sebagainya. Untuk itulah maka orang menciptakan teknologi untuk bisa mengatasi masalah ini. Nah, kata kunci yang terakhir disampaikan oleh pesan Bapak Paus dalam Hari Komunikasi Dunia tahun ini adalah kata-kata kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Teknologi atau program yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, ingat saudara-saudara, kecerdasan manusia yang dimaksud di sini adalah menggantikan atau memperkuat atau memperkaya atau melengkapi kecerdasan otaknya, bukan hatinya. Karena dunia komputer itu lebih banyak untuk menggantikan kecerdasan kognitif atau kecerdasan otak. Bukan kecerdasan hati. Karena walau bagaimanapun komputer adalah mesin. Dia bisa memperkuat otak manusia. Tetapi dia tidak bisa mereplikasi hati. Disitulah maka Bapak Paus masuk
bahwa secerdas-cerdasnya manusia, sehebat-hebatnya manusia yang ditopang oleh teknologi, tetapi tetap harus didampingi dengan hati. Karena hati tidak ada tergantikan teknologinya. Ini saya ngomong hati yang sifatnya adalah ini ya, suatu atribut yang dimiliki oleh manusia yang bersifat abstrak, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Saya bukan ngomong hati dalam arti kata lever ya, yaitu hatinya manusia yang tempat menyeleksi racun, itu bukan. Karena nanti teknologi juga mungkin akan bisa menggantikan hati atau lever manusia tadi. Bapak Ibu, Romo Suster, kalau diteruskan ini bisa 4 semester. Orang ini kita baru cuma sharing-sharing. Tapi saya ini ada 50 slide akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Untuk nanti bisa direnungkan, bisa diceritakan. Tapi intinya itu semua. Banyak orang lupa bahwa teknologi banyak dipakai untuk menggantikan aspek kognitif, aspek rasional, aspek intelektual manusia yang ada di otak. Makanya dalam berbagai pesan komunikasi dunia, Bapak Paulus selalu mengatakan kata hati, hati, dan hati. Oleh karena itu, saya masih ingat ayah mertua saya itu kan sering ngarang lagu ya. Mungkin waktu anak lahir dibilang buah hati. Ketika anak-anak besar dikit menjadi permata hati. Nah, ketika remaja pemuda mulai makan hati gitu ya. Sehingga makin besar semua orang harus hati-hati. Agar jangan ada hati yang terluka. Sekian dan terima kasih. Ya, Mbak Yohana, silakan. Baik, Profesor, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita akan membuka 2 sesi pertanyaan, yang di mana satu sesinya akan ada 3 penanya, dan per hadirin dapat bertanya dengan mengklik tombol raise hand, mengaktifkan mikrofon, ataupun dapat juga melalui kolom chat Zoom maupun chat di YouTube bagi yang hadir menyaksikan melalui YouTube. Baik, langsung saja untuk Romo Nugroho dan Profesor. Sepertinya sudah banyak yang bertanya. Silakan yang mau bertanya. Nanti yang susah akan dijawab oleh Romo Nugroho. Saya menjawab yang mudah-mudah saja ya. Yang bersifat rohani itu untuk Romo Nugroho. Yang jasmani nanti saya aja. Mau nih ada yang nanya mau? Gimana caranya contoh konkret melatih hati anak-anak? Nah, siapa dulu, Romo dulu atau saya dulu? Melatih hati anak supaya hati-hati ya. Supaya tidak melukai hati orang tuanya. Terima kasih Prof. Eko atas sharing pengetahuannya yang membantu. Tadi kata-kata yang terakhir bahwa anak itu sebagai buah hati, maka harus dilatih ya untuk bisa menggunakan hatinya dengan baik. Maka cara yang bisa ditempuh tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Prof. Eko bahwa untuk melatih anak punya hati, itu bagaimana orang tua juga mewariskan iman itu ya kepada anak. Misalnya dengan membuat tanda salib di kening, atau juga ketika anak itu ketika ada salah itu juga orang tua berani menegur bahwa ini salah, ini tidak baik, ini tidak benar, maka anak tidak dibiarkan begitu saja dalam menjalani kehidupannya, tetapi ketika anak itu melakukan kebaikan atau prestasi tertentu, anak juga butuh pujian. Dan yang kedua, ketika anak juga melakukan kesalahan, juga perlu anak juga mendapatkan teguran sehingga hatinya anak itu memang sungguh-sungguh menjadi terasa dengan baik, punya kepekaan ya, punya kepekaan relasi, kepekaan dalam berelasi, kepekaan dalam menangkap sesuatu itu. Itu menurut saya, Prof.
Betul sekali Romo. Jadi kita memberikan banyak sentuhan-sentuhan kepada hati. Sentuhan-sentuhan hati itu biasanya kalau anak kecil ya baru kelihatan kalau kita memberikan sentuhan yang sifatnya motorik. Ya. Sentuhan motorik tuh misalnya membelai dia gitu kan ya. Nah, terus dia membelai adiknya yang lebih kecil kalau mau tidur gitu kan ya. Termasuk berdoa bersama. Ya kan kadang-kadang kalau berdoa itu yang suka memonopoli yang doa tuh yang orang tua ya mau ya. Ya kan? Biarkan anak-anak sekecil apapun dia yang memimpin doa malam dengan bahasanya. Gitu ya. Saya belajar sama istri saya tuh kalau berdoa anaknya suruh ngomong ke Tuhan itu Romo. Selamat malam Tuhan, aku tadi di sekolah begini. Bahkan kadang-kadang dia protes sama Tuhan karena dimarahin papa mamanya lewat doa gitu. Dalam doanya itu ya protes. Iya, tadi aku dimarahin mama. Dia nggak berani ngomong sama mamanya, dia ngomong sama Tuhan ya. Tolong Tuhan berikan kesabaran sama mama. Jadi ya itu tadi, berikan kesempatan anak-anak untuk berekspresi gitu ya. Kemudian guru-guru juga, saya banyak belajar dari guru saya. Saya masih sekolah nih Bapak Ibu sekalian. Ya misalnya lah ya, ada anak yang nilainya kurang bagus ya. Kita udah ngajar baik-baik tapi dia nilainya kurang bagus itu ya. Biasanya kita langsung tiba-tiba ngasih nilai 3, 2, 4 dari skala 10 gitu ya Mo ya. Saya Betul, pernah betul. mengalami itu dan lucu sekali. Oleh guru saya itu ketika saya jawab salah semua itu, dia tidak memberi nilai, tapi dia menuliskan di situ apa tahu? Awal yang bagus Eko. Oh. Ya, dia bilang awal yang bagus. Nah, namun akan lebih baik kalau kamu baca halaman 7 sampai halaman 10. Betul. Sehingga jawaban nomor satunya bisa lebih akurat. Dia ngomong gitu. Saya tidak dikasih angka, malah dikasih kesempatan untuk mengerjakan lagi. Tapi dia bilang awal yang baik. Bayangin, padahal salah semua. Saya yang sudah cemas di rumah, nggak bisa tidur, ketakutan karena selama ini tinggal menunggu dimarahin oleh guru dan orang tua saya. Tiba-tiba saya mendapatkan pernyataan itu dari guru saya. Dan itu mengubah hidup saya hingga hari ini begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu ada orang Jawa itu pernah punya, bukan orang Jawa ya, mungkin orang kebanyakan punya prinsip ya. Kalau lagi emosi, jangan pernah mengeluarkan kata-kata, katanya gitu. Pasti katanya itu akan cenderung menyakiti orang yang ada di sekitar. Makanya saya mulai membiasakan diri kalau lagi emosi, saya masuk ke kamar, saya diem dulu, ambil napas dulu gitu. Soalnya kalau enggak nanti yang kena anak-anak kita gitu kan ya. Kita sebel melihat mereka. Nah, contoh lain Romo, jangan pernah marahin anak-anak kita kalau rapotnya jelek sebelum kita melihat rapot kita dulu gitu Mo ya. Bapak Ibu, mau anak kita sudah 17 tahun, mau anak kita 30 tahun, mau anak kita udah menikah. Oh, anak saya yang masih kuliah aja kadang-kadang dia tidur masih saya cium aja, terserah dia mau apa enggak gitu ya. Terus hal-hal kecil, terutama mereka yang sudah mulai ditinggal anaknya kuliah, ditinggal anaknya sekolah di tempat lain. Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu ya. Kadang-kadang kalau kita WA itu kan nggak dibales semua. Ya, betul. Mereka balas WA tuh kalau akhir bulan pas nunggu transferan itu ya kalau terlambat. Kadang-kadang saya sengaja saya transferan itu saya lambatin biar saya bisa punya waktu untuk ngobrol sama anak saya. Nah itu kadang-kadang saya mengirimkan foto waktu mereka kecil dulu Mo. Mengingatkan mereka. Waktu sama bapak ibunya masih kecil. Paling mereka bilang, apaan sih Pak? Apaan sih Ma? Kok dikirim gitu ya? Itu ucapan fisiknya. Tetapi di dalam hati kecil mereka ingat, oh iya ya, dulu papa mama selalu ada setiap kali di sebelah saya. Dulu papa mama selalu hadir untuk saya. Itu mereka ingat itu kalau kita kasih gitu-gitu. Rajin-rajinlah. Makanya foto-foto anak-anak di handphone itu jangan hilang gitu ya. Gunanya nanti kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau sekarang nggak ada gunanya orang kita masih bersama. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sentuhan-sentuhan kecil itu sangat penting bagi anak-anak.
Berapapun usianya. Kadang-kadang ada ibu yang suka nanya kan, hari ini udah makan belum? Jangan terlambat makan. Apapun yang dijawab oleh anaknya, nggak usah baperan gitu ya. Ya biasalah kita dulu remaja kan juga begitu. Apa sih mama nanya-nanya kan aku sudah gede gitu ya. Tapi dalam hati kecilnya mereka selalu berpikir bahwa papa mama selalu ingat aku, selalu ada untuk aku dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu biasanya remaja pemuda itu kalau lagi pacaran tiba-tiba putus, itu pasti yang dihubungi bapak ibunya dulu. Atau ibunya itu punya indera keenam tuh tahu kalau anaknya lagi sedih tuh. Nah, itu kalau hati anak-anak dan orang tua itu sudah melekat, walaupun jauh ya, ada frekuensi tertentu yang diciptakan Tuhan, kita bisa merasakan kalau anak-anak kita itu sedang mengalami masalah. Begitu Bapak Ibu jawabannya, sentuhan-sentuhan kecil yang mungkin bagi mereka seolah-olah tidak ada maknanya, tetapi sebenarnya dalam hati kecil mereka itu punya makna yang besar. Ayah biasanya menggunakan gelombang amplitudo, ibu menggunakan gelombang frekuensi. Kalau radio itu ayah AM, ibu FM katanya. Frekuensi itu kalau ibu biasanya tiap hari memberikan hal-hal yang kecil, tapi kepada semua anaknya secara lengkap. Nah, ayah itu karena sibuk biasanya jarang ketemu anak-anaknya. Tapi kalau ketemu anaknya harus berkualitas. Itulah amplitudo. AM. Nah, jadi AM dan FM itu adalah ibu dan ayah yang menjadi gelombang cinta bagi anak-anaknya. Itu ceritanya. Oke, Prof dan Romo, terima kasih untuk jawabannya karena memang aku sebagai anak juga relate dengan hal itu dan ya menyuarakan hati seorang anak gitu ya Romo sama Prof. Oke, jadi selanjutnya ini kayaknya pertanyaan dari Romo Nugroho ini. Berarti ini Ya, mungkin ya. bakal dijawab oleh Profesor gitu ya. Orang Nugroho yang nanya yang jawab audiens, no? Jadi mungkin aku bisa bacain ya, Mo. Bagaimana cara membatasi anak-anak dalam akses aplikasi dan media sosial? Apakah ada aplikasi tertentu yang bisa membantu anak untuk menggunakan gadget dengan bijak dan baik? Gampang. Ada cara teknis dan ada cara non-teknis. Mau yang mana dulu? Teknis apa non-teknis? Mau yang mana, Romo? Mau yang teknis atau non-teknis Yohana mau dulu? yang mana? Teknis apa non-teknis dulu? Aku yang teknis dulu, Mo. Yang Prof. teknis dulu. Oke. Anak-anak kalau di rumah pasti tergila-gila pakai internet. Betul, Yohana? Betul ya? Betul, Prof. Betul. Soalnya orang tuanya itu langganan internet. Betul ya? Betul, pakai wifi. Nah, gampang. Ya, tapi orang tua juga harus belajar. Ya, Bapak Ibu yang di rumah masang internet yang dipakai oleh anak-anak, mulai sekarang belajar cara ganti passwordnya WiFi. Waduh, ya ini susah ini. Saya itu belajar. Jadi begitu password WiFi saya ubah, anak-anak protes, bener nggak? Iya. Nah, terus saya bilang, sini, jangan protes dulu. Papa kasih tahu password WiFi hari ini. Tapi cerita dulu di sekolah gimana tadi. Itulah. Oh, Ya kan, Mama? betul, ya. Ajak ngobrol dulu. Ya. Apa-apa nih bisa aja. Iya dong, ngobrol dulu. Nanti ku kasih tahu itu password WiFi hari ini apa. Udah gitu aja. Nanti kalau udah ngobrol, gitu kan. Nanti mau makan siang, mau makan malam. Saya ubah lagi passwordnya, Mo. Saya ubah lagi, nggak bisa lagi dia sambil makan itu pakai WiFi gratis. Kalau mau pakai aja kuota sendiri, pakai uang jajan sana. Akhirnya ya kita makan ngobrol dulu. Itu cara yang teknis, itu ya. Cara non teknis tuh begini. Bapak Ibu sekalian, Romo Suster, anak-anak kecil, terutama anak-anak TK dan SD, itu menurut teori dalam perkembangan fisik mereka itu yang lapar itu bukan otaknya. Yang lapar adalah ototnya. Makanya mereka senang berlari, bermain, ya, naik panjat pohon,
ya, lari-lari. Itu adalah anak-anak yang lapar adalah ototnya. Pertanyaan saya, seberapa sering, seberapa besar orang tua dan guru mengajak anak-anak bermain dengan menggunakan otot mereka sebagaimana waktu kecil dulu kita main ketika belum ada TV, belum ada handphone, dan belum ada yang lain. Bapak Ibu nyalakan mikrofon, kasih tahu saya. Anda dulu kecil main apa? Main bentengan saya itu. Main kasti dulu ya. Main kasti. Ya. Suster main Main apa dulu kubak suster kubur. waktu kecil? Main bendek. Jamuran. Main apa? Jamuran. Main jamuran. Tuh. Peta umpet. Peta umpet. Gubak sodor. Lompat karet. Sodor. Main kelereng. Main gundu. Main gambaran. Bekel. Bekel. Patok lele. Main karet. Bener gak? Iya. Egrang. Main egrang. Nah, Ikut dulu. Bapak Ibu, saya sudah eksperimen ke anak-anak SD. Saya ajarkan kembali main benteng. Saya ajarkan tarik tambang. Saya ajarkan main gundu kelereng. Tahu apa yang terjadi? Mereka taruh itu gadget. Mereka buang itu gadget. Mereka main kok sama teman-temannya. Coba Bapak Ibu lihat, kalau anak-anak dua, anak-anak kecil bertemu, saling lihat-lihatan, kemudian mereka gandengan terus lari-lari bareng. Orang memang itu kok yang lapar. Cuman kadang-kadang kita tidak menghadirkan permainan itu. Coba kalau zaman kita dulu, kapan kita main itu? Kalau pulang sekolah. Terutama kalau ada yang ulang tahun kan, kita datang ke rumahnya, terus di ulang tahunnya dibikin perlombaan, bawa kelereng lah, lari kaki 3 lah. Apalagi lomba makan kerupuk, bener nggak? Wah itu waktu ulang tahun anak saya bawa lagi permainan kecil itu, dibuang gadgetnya oleh mereka. Nggak tertarik mereka sama gadget itu. Cuman pertanyaannya seberapa banyak kita menghadirkan kembali permainan-permainan berbasis motorik itu. Ya kadang nggak pernah anak-anak bingung mau main apa nih. Ya sudahlah, seperti sampingnya ada handphone, ada PlayStation, ya aku ambil itu saja. Makanya Ibu Risma waktu jadi wali kota Surabaya itu, dia memperbanyak kembali tempat-tempat bermain di kota Surabaya, dan di situ dibuat lagi sebanyak mungkin ayunan, enjot-enjotan, tempat main kelereng, tempat main karet, tempat main bekel, main caengklik, dan lain sebagainya. Nah, hadirkan kembali Bapak Ibu permainan-permainan masa kecil dulu di saat ini. Anak-anak saya kasih tahu betapa jagonya saya main bekel. Dia bingung, dia kira bekel hanya untuk wanita ya. Nah, Oke, Bapak Ibu, kenalin lagi lah kalau perlu main apa yang main ular tangga, main ludo, ya ular tangga, ludo, halma, itu kan artinya mereka bersama-sama bermain, ya enggak? Bersama-sama bermain itu kan artinya mereka apa? Mereka ngobrol, mereka berkomunikasi, mereka mencoba empati, ya kan? Empati terhadap orang yang sudah naik terus pakai tangga, tiba-tiba udah mau dapat piala, kena ular turun lagi ke bawah, ya kan? Nah, itu permainan-permainan kolaboratif itu hadirkan kembali. Saya yakin kalau itu di anak-anak TK, SD diberlakukan, mereka akan menaruh gadgetnya. Mereka akan menganggap permainan internet itu tidak mengasihkan. Demikianlah sabda saya. Terima kasih, Prof. Prof, aku ada sedikit mau nanya tambahan. Kan sekarang itu banyak ini kan, Prof, aplikasi-aplikasi yang itu tuh bisa diakses sama orang tuanya juga gitu HP-nya. Menurut Prof itu terlalu mengekang si anak atau enggak ya, Prof ya? Anak itu senang kalau bapak ibunya following dia, oke? Yang tidak dia senang kalau bapak ibunya komen, bener gak? Jadi bapak ibu, kalau ada takut anak-anak itu ngomong apa, temennya siapa, gampang. Jadi aja follower mereka, kita memfollow mereka. Tetapi jangan komen. Walaupun komennya itu memuji anak-anak,
Anak-anak nggak mau itu. Kalau Bapak Ibu komen dia langsung keluar dari situ. Dia pakai aplikasi lain. Nah, sama Mbak. Kalau mainan aplikasi itu biasanya saya ajarin. Misalnya apa? Ada aplikasi namanya Plato ya. Plato itu kan dia main banyak permainan waktu kita kecil dulu tapi dengan orang lain. Nah, kadang-kadang saya tantang anak saya yang cowok tuh, ayo berani, bisa nggak lawan papa gitu ya. Kita main di game yang sama. Kadang-kadang saya main Scrabble sama 3 anak cewek saya tuh, Pak. Nah, cuman ada salah satu, Mbak Yohana yang penting, Romo. Orang tua itu kalau main game sama anak-anak yang orang tua suka nggak mau ngalah, itu loh. Maunya menangan terus. Nah, bayangin ya, Bapak Ibu, kalau Anda bermain sesuatu dengan orang yang dia menang terus, kira-kira kita ngapain habis itu? Jadi males, sebel. Males main sama dia kan, Mbak Yo ya? Nah, makanya kadang-kadang saya tuh pura-pura kalah sama anak saya. Biar dia seneng ngajak saya terus main. Dari situ bukan masalah menang kalahnya, tapi saya punya kesempatan berinteraksi sama anak-anak saya. Walaupun saya tahu permainan itu, Mbak Yohana, kadang-kadang saya pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Biar dia ngajarin saya cara mainnya, bener nggak? Nah, kadang-kadang ibu-ibu nanya tuh ke anak-anak, gimana sih kamu kok bisa bikin foto yang mata kamu diubah atau mulut kamu diubah? Itu gimana sih cara bikinnya? Mama pengen tahu gitu kan ya. Paling anak-anak bilang, ah mama gitu aja nggak tahu, payah. Terus diajarin. Nah, bukan bisa apa tidaknya. Nah, diajarin itu yang penting. Dia ngomong sama bapak ibunya. Gitu. Apalagi masalah TikTok kan anak-anak lebih jago dari kita ya. Begitu ceritanya. Jadi cara berkomunikasi sama anak tuh macam-macam. Bikin pancingan macam-macam gitu ya. Jadi orang tua kadang-kadang harus melangkah mundur sedikit supaya bisa maju. Ya pura-pura kalah, pura-pura nggak bisa gitu kan. Nanti anaknya yang ngajarin. Disitulah terjadi komunikasi antara kita dengan anak-anak kita. Ya. Baik Prof, terima kasih. Romo mau nambahin tuh, mau silakan Mo. Memang Prof, tadi terima kasih Prof atas masukannya, sharingnya juga. Terkait dengan mungkin lanjutan pertanyaan dari Yohana tadi bahwa memang ada beberapa keluarga yang saya dengar itu menggunakan aplikasi tertentu, Prof. Entah itu misalnya untuk parental, tentang parental, ada aplikasi tertentu yang bisa digunakan baik itu di-download oleh anak dan di-download oleh orang tuanya, oleh mamanya atau papanya. Yang ketika anak menggunakan aplikasi itu orang tua bisa memantau penggunaan, misalnya pada hari ini menggunakan game harus dibatasi tidak lebih dari 5 jam misalnya. Ketika lebih dari 5 jam itu tiba-tiba gamenya mati gitu ya. Itu kan ada aplikasi seperti itu, atau Family Link yang saya tahu itu juga ada seperti itu. Dan ada beberapa keluarga yang mempraktekkan itu. Apakah itu cukup membantu atau justru membuat anak itu semakin mungkin merasa tidak nyaman dengan kehadiran? Itu tenang saja Romo, yang merasa nyaman orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya udah tahu caranya main dengan cara yang lain, orang tuanya nggak tahu. Udahlah pasti. Anak-anak itu sudah tahu caranya. Orang tua ngelihatnya gimana, dia main dengan cara yang berbeda. Romo kira judi online dengan pornografi itu udah ditutup sama Kominfo, kok masih aja merajalela. Anak-anak tahu kok cara bikin jebolannya. Anak-anak tahu kok cara pakai VPN. Ya kan? Ya. Jadi at the end of the day, ya by the end of the day, yang paling efektif itu adalah self-censoring. Ya, self-censoring, nggak ada caranya. Entah saya kenapa saya cukup bersyukur anak-anak saya dari kecil itu kalau nonton TV ya, pakai remote control, itu kalau dia lihat yang gambar orang tua itu dia pindahin sendiri kok, mau nggak tahu siapa yang ngajarin. Dia ngerasa nggak nyaman aja gitu kan. Bukankah namanya handphone itu sama aja kayak remote control kan? Ya. Saya bisa buka apa saja yang saya mau kan begitu. Ya kan? Pada akhirnya mungkin kita bisa mencegah, memakai alat macam-macam, tapi saya punya pengalaman itu tidak efektif, malah cenderung istilahnya
bukannya menakut-nakuti anak, malah kita diketawain sama anak kita gitu istilahnya. Alah bapak ngelihat dari sini kan, saya main dari tempat yang lain. Dia punya 1001 cara. Lebih cerdas anaknya ya, lebih Oh kreatif. cerdas anak. Ya. Jadi ya itu tadi. Tidak ada cara lain menanamkan self-censoring. Self-censoring itu hanya terjadi jika dia punya suara hatinya itu terasah. Suara hati terasah apabila dari kecil, ya itu tadi. Dia sering berinteraksi dengan orang tuanya. Itu tadi. Kalau udah di atas 17 tahun, udah nggak tahu lagi. Mereka udah usia dewasa kan, Mo ya? Ya. Tantangannya itu di atas 13 tahun biasanya. Pada saat akil balik gitu ya. Udah di atas 13 tahun, udah susah. Mereka punya dunianya sendiri, punya jalannya sendiri. Ya, yang kita bisa lakukan adalah tetap tadi itu memberikan sebanyak mungkin perhatian, sebanyak mungkin rasa cinta gitu ya, sebanyak mungkin sentuhan-sentuhan bagi mereka. Selebihnya kita tidak akan pernah bisa untuk mengawasi atau mengontrolnya. Ya. Makanya Bapak Paus mengatakan kalau marahin anak itu marahin dengan hati, betul ya? Kalau dalam tanda petik, kalau maki-maki anak itu, maki-maki dengan hati. Kalau menasihati, menasihati dengan hati juga. Kalau mereka marah sama orang tuanya, kita dengarkan dengan hati. Kalau kita dengarkan dengan pikiran otak, maka kita akan kaget melihat mereka menggunakan kata-kata kalimat yang zaman kita dulu itu adalah kalimat yang keras, kalimat yang kasar, dan lain sebagainya. Karena kita mendengarkannya pakai otak, tidak pakai hati. Ya, anak sekarang tuh ngomongnya direct to the point, Mo. Bisa masih bilang, mama payah. Zaman dulu ngomong mama payah itu sudah jadi batu. Zamannya maling kundang gitu ya. Tapi kalau dibilang, mama payah, itu dalam hatinya sebenarnya dia pengen ngomong, mama, masa gitu aja nggak bisa, nanti aku ajarin ya, itu maksudnya. Ya. Gitu. Itu makanya kita dengarkan dengan hati. Karena banyak orang tua yang sedih juga, baperan mau lihat anaknya ngomongnya direct to the point. Ingat loh, yang membuat anak-anak ngomong direct to the point itu adalah karena ketika dia masih ada di kandungan orang tuanya nonton sinetron, orang tuanya nonton debat politik. Emang anak di kandungan nggak dengerin kata-kata itu? Emang anak-anak waktu bayi nggak mendengar kalimat-kalimat sinetron itu sambil ibunya menyusui, denger itu? Denger anak-anak itu. Dan dia kira itulah bahasa yang normal. Nah, makanya dia pakai bahasa itu. Nah, kita nggak biasa mendengar kata-kata direct to the point itu. Dengarlah dengan hati, berbicaralah dengan hati. Sekarang pakailah aplikasi juga dengan hati. Iya. Oke, baik Prof. Dan Roma, terima kasih untuk jawabannya tadi. Untuk para ibu bapak, suster, frater, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Atau kita langsung lanjut ke pertanyaan yang di selanjutnya aja nih, Mo. Dan Prof, bagaimana? Mana? Bagaimana mengarahkan siswa dalam menghadapi rongkrongan iman Kristiani dari konten dari iman sebelah. konten iman sebelah? Wah, Romono ini jelas. Mau gimana caranya biar tidak tidak konten iman sebelah? Oke. Ngomong iman atau agama ini? Iman atau agama? Nah, beda iman sama agama ya, Mo ya? Iya, betul. Silakan, Mo. Kita sekarang memang tidak bisa ya membatasi anak untuk melihat apa, misal di YouTube atau karena memang itu semua tertampilkan begitu saja ya. Banyak orang melihat lalu bisa mendengar banyak hal tentang konten-konten yang memang
misalnya tentang pengajaran ataupun hal-hal lain terkait dengan di luar iman kita. Maka tentunya salah satu cara mengarahkan ya memberitahu bahwa sekarang di media sosial kan sudah banyak ya eh, eh, media sosial, YouTube itu ada misalnya channel-channel yang juga banyak dari sisi kekatolikan juga sudah mulai banyak ya. Selain daripada itu semakin banyak untuk membuka konten-konten yang sesuai dengan agama kita, maka HP kita, YouTube kita secara otomatis itu akan munculkan seperti itu ya. Karena teknologi komunikasi, misal dalam HP kita itu kan terbuat dari itu ya, algoritma itu namanya. Ketika yang biasa kita buka itulah yang selalu muncul. Kalau kita biasa membuka konten ataupun channel tentang misalnya tentang kekatolikan, tentang iman kekatolikan, maka itulah yang selalu muncul dalam konten kita. Maka mungkin kalau memang mau mengarahkan memang caranya lebih seringlah itu ya membuka konten-konten yang menyegarkan iman kita, iman kekatolikan kita. Kalau kita malah semakin mudah dan juga semakin ingin melihat ke konten yang itu, maka akan selalu mudah terbuka dan muncul selalu yang itu yang muncul. Tapi kalau kita sering buka konten-konten memang yang bernadakan kekatolikan, tentang iman Katolik, maka itulah yang selalu muncul dalam media kita. Jadi mengarahkan tentu dengan cara membiasakan buka internet, media sosial yang memang mengarahkan kepada iman kekatolikan itu. Itu saja menurut saya Prof ya. Mungkin Prof bisa menambahi atau bagaimana caranya. Betul. Kalau saya ada istilah apa ya? Saya punya istilah itu apanya? Memperkenalkan ke mereka itu istilahnya romantisme Katolik. Wah, itu apa tuh istilahnya romantisme Katolik? Jadi bagaimana indahnya dari kecil itu kita sama-sama berdoa bersama di mana di rumah ya. Kemudian di gereja kita nyanyi bersama gitu ya. Masih ingat nggak misalnya kalau kita nyanyi Bapa Kami itu kan kadang-kadang keluarga suka gandengan tangan ya Mo Ya, ya. betul, gandengan tangan ya. Nah, itu kayak gitu-gitu yang saya katakan sebagai romantisme Katolik begitu ya. Yang mungkin di sebelah itu nggak ada begitu. Ya, termasuk bukan sesama orang Katolik, termasuk bagaimana kalau teman-teman melihat itu, saya di rumah saya itu siswa-siswi saya, murid-murid saya, pegawai saya kok semuanya non-Katolik itu. Tapi kita tidak pernah membedakan itu, kita tetap saling mencintai, itu menjadi seolah udah kayak anak saya sendiri, dan dia bergaul dengan anak-anak saya, begitu ya. Itu hal-hal semacam itu tanpa kita ngomongin agama, tapi dia melihat ya kan. Anak-anak itu udah bawah sadarnya kan tadi meniru orang tuanya ya. Itu artinya bapak ibunya jadi role modelnya loh, jangan salah begitu ya. Termasuk satu lagi apa? Habis misa atau ketemu romo itu juga suatu romantisme Katolik itu kan. Ya kan, romonya ngasih berkat, ya romonya menyapa gitu ya. Nah, itu salah satu hal-hal kecil itu yang mereka sering lakukan sehingga hari Minggu itu benar-benar hari khusus bagi kita ya. Hari Minggu kadang-kadang kita merancang bersama tuh mau kita mau ngapain ya, kita mau ngapain ya. Nah, saya ngerti maksudnya pertanyaan ini biasanya mulai mengalami godaan. Nanti kalau mulai remaja atau mulai pemuda, terutama kalau udah mahasiswa, ketika mulai pacaran sama yang imannya beda Ya, mau. betul, beda. Ya kan, pacaran dengan agamanya beda, betul ya. Di satu pihak kita sudah di atas 17 tahun. Nah, di atas 17 tahun kan udah suatu subjek hukum sendiri, sudah sudah bisa bikin keputusan sendiri gitu ya. Ya. Nggak ada perwalian lagi. Kalau di bawah 17 tahun mungkin masih di bawah orang tua perwalian secara hukum begitu. Tapi kalau udah 17 tahun ke atas, itu kan sudah memilih diri yang masing-masing. Saya belajar dari ayah ibu saya di situ dengan prinsipnya begini. Tugas orang tua itu kan salah satu yang diinginkan memastikan bahwa anak-anaknya itu hidup bahagia, hidup baik, karena itu ada dalam janji pernikahan kita ya kan. Mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana mendidik anak-anak ketika dia sudah dewasa?
ketika dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri, termasuk keputusan dalam memilih pacar dan memilih teman hidup. Nah, prinsip orang tua saya adalah begini. Sebagai orang tua, kita wajib memberikan pendapat, nasihat, dan konsekuensi terhadap berbagai pilihan yang ada di depan mereka. Tapi pada akhirnya yang memutuskan adalah mereka. Jadi saya sebagai orang tua wajib atau sebagai orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak saya yang sudah di atas 17 tahun, apa konsekuensinya kalau dia nanti berpacaran atau menikah dengan yang agamanya sama, dengan yang agamanya berbeda, gitu ya, dengan yang latar belakangnya sama, latar belakangnya berbeda. Saya beritahukan semua konsekuensinya berdasarkan pandangan dan pengalaman kami sebagai orang tua. Itu kewajiban kita. By the end of the day, yang akan mengambil keputusan adalah yang bersangkutan. Dan ketika dia mengambil keputusan, ya, apa keputusan dia akan didasari dengan tentu saja keinginan dia, suara hati dia, dan ingat, pengalaman dia hidup berkeluarga dengan kita selama 17 tahun yang lalu itu. Ya, betul. Nah, apa yang kita tanam akan membuahkan nanti. Makanya saya katakan Bapak Ibu yang mulai sedih karena anaknya sudah mulai kuliah gitu ya. Kan orang tua pengennya kuliahnya nggak jauh dari kota tempat mereka berada gitu kan. Sementara anak-anak pengen sejauh mungkin dari papa mama. Sejauh mungkin dari Bapak Ibu. Itulah tes kita yang pertama. Apakah 17 tahun bersama keluarga sudah cukup memberikan mereka bekal untuk bisa hidup sendiri dalam konteks membuat keputusan sendiri. Ya. Apapun keputusannya, benar atau salah, rumit apa tidak, pasti akan memberikan dampak pada kehidupan mereka. Dan kewajiban orang tua adalah kalau mereka salah mengambil keputusan, ya, bukannya kita malah marahin lagi, tuh kan dulu apa saya bilang, tidak. Tetapi apa kewajiban kita? Apapun yang mereka lakukan, apapun konsekuensi yang mereka dapat nanti, kewajiban orang tua adalah selalu membuka pintu rumah dan pintu hati untuk permasalahan mereka. Begitu Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang tua yang ketika anak-anaknya mengambil pilihan yang berbeda, langsung kita menutup diri kita. Kita menutup hati kita sambil berdoa lagi sama Tuhan. Tolong tunjukkan mereka jalan yang benar, kan begitu ya. Dan kita nggak mau ngomong sama mereka karena mereka membuat keputusan yang di luar ekspektasi dari kita. Tenang saja teman-teman, Tuhan tidak tidur. Makanya setan ngelembur gitu ya. Jadi kata-kata terakhir dari saya selalu saya berikan kepada orang tua nih Mo. Ya, betul. Bapak Ibu sekalian, terutama yang orang tua atau orang yang sudah senior atau yang sudah lebih dewasa. Masih ingat lagu Kasih Ibu tidak? Suster masih ingat lagu Kasih Ibu tidak? Ingat, masih ingat ya. Oke ya. Coba saya mau nyanyi sedikit, Anda lanjutkan ya. Dari tengah nih saya nyanyi ya. Hanya memberi. Teruskan. Itulah tugas orang tua, tugas ayah ibu, tugas Romo dan suster, tugas para guru. Hanya memberi dan kita tidak mengharapkan kembali. Matahari mungkin boleh sebel karena bumi mereka bilang, saya nggak perlu matahari. Tetapi matahari tahu bahwa di malam hari mungkin mereka tidak butuh matahari. Tapi nanti di pagi hari mereka membutuhkan matahari supaya hangat dunia ini, supaya tanaman bisa tumbuh dan lain sebagainya.
Matahari tidak peduli planet-planet itu merasa membutuhkan dia apa tidak, tapi matahari selalu memberikan sinarnya. Orang tua kasih seorang ibu itu tidak peduli. Anaknya mau marah sama dia, anaknya mau sebel sama dia, ibu selalu memberi, tak harap kembali. Mari kita rajin-rajin memberi dan tidak usah pamrih. Karena kita yakin dengan semakin banyak memberi, maka kita akan semakin banyak mendapatkan. Lah, itu saja Bapak Ibu ya. Soalnya kalau kita memberi tapi mengharap kembali, nanti stres semua. Nah, nanti kita jadi makhluk yang transaksional katanya ya. Gitu Bapak Ibu sekalian, Bayo. Nah tuh, Bayo jadi Oke, keinget terima orang kasih, tua Pro. penuh. Nah, Ya, terima kasih, Romo. Untuk para hadirin, Bapak, Ibu, Suster, Frater, Romo, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di kolom chat ataupun mungkin bisa menghidupkan mikrofonnya. Izin bertanya, Kak Yohana. Oh iya, silahkan. Eh, kebetulan saya kan profesinya guru TK. Nah, setiap akhir kalau kita mau pulang itu kan selalu mengingatkan anak begini, kurangin main HP di rumah atau ya kalau bisa jangan sering-sering bermain HP. Nah, kendalanya begini, kalau kita gurunya di sekolah itu mengingatkan, selalu mengingatkan, tapi kalau di rumahnya orang tuanya tidak ada batasan, itu bagaimana? Apa jadinya kan nggak sinkron gitu. ya, good. Apa Bu yang Sri Kelana dari Bengkulu ya, Bu Sri Kelana ya? iya, Prof. Di TK mana Ibu? Taman Seminari di Evergreen, Kota Bengkulu. Oke, ada berapa siswa TK-nya semua? Ada 25, Prof. 25. Oke, segera bikin Zoom, undang orang tuanya, ntar saya ngomong. Oh ya, siap. Atau Bu Sri Kelana, YouTube hari ini ya, YouTube hari ini tolong linknya di copy, nanti bagikan ke 25 orang tua dari anak itu biar mereka mendengar. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa pendidikan dimulai dari rumah, diteruskan di sekolah. Ya, bukan dibalik, bukan pendidikan itu di sekolah, terus di rumah bisa lepas tangan, itu namanya outsource gitu ya. Terus banyak begitu. Boleh nggak? Nanti mereka akan tanya gini, Bu Sri Kelana, kenapa kan saya udah milih sekolah Katolik, sekolah pendidikan yang katanya baik pendidikannya. Ya baik itu bukan artinya menggantikan pendidikan di rumah. Tahu kenapa Bapak Ibu sekalian? Gini, Bu Sri ya, nanti kalau ketemu orang tua begini nih. Saya mau kasih tahu begini. Orang tualah yang punya hubungan darah dan punya hubungan emosional dengan anak-anaknya, benar nggak? Benar. Betul ya? Ya, orang yang terdekat. Guru itu Mitra. punya hubungan emosional, mungkin karena baru ketemu. Tapi hubungan darah kan nggak ada ya? Nggak ada. Jadi sebenarnya kan hubungannya hubungan transaksional. Karena saya guru, dia siswa. Kan begitu sebenarnya. Karena saya nggak ada hubungan emosionalnya mungkin ada. Baru terbentuk, anaknya udah lulus. Terus ada anak baru lagi. Betul, Bu? Betul, Pak. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang paling berkepentingan terhadap kehidupan anak? Ya orang tuanya lah pasti ya. Nah, saya ingin anak-anak saya hebat, tapi saya nggak ada waktu untuk mendidik mereka. Itu namanya curang, ya. Tadi saya katakan, Ibu, orang tua itu bisa 24 jam kerja sendiri, anaknya dikasih 0 jam bisa. Orang tua bisa 12 jam bersama anaknya, 12 jam suruh aja gurunya yang ngajar, dan lain sebagainya. Semua itu ada konsekuensinya, termasuk ketika ibu guru menyuruh sesuatu, tapi orang tuanya melakukan hal yang sebaliknya. Betul ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, boleh nggak saya kasih satu contoh lagi, Bu, supaya ibu nanti bisa mulai menjalankan itu ke anak-anaknya? Sangat boleh, Prof. Gini,
Banyak anak itu pengen ngomong sama bapak ibunya, tetapi bapak ibunya sibuk nelpon, betul? Iya. Ibu bilang gini, nanti kalau kamu mau ngomong sama ibu, kamu mau ngomong sama mama di rumah, kamu mau ngomong sama bunda di rumah, tapi kebetulan pas kamu pengen ngomong, bunda itu sibuk nelpon, ya, langsung datang ke bunda itu, cium pipinya. Udah, habis itu kamu pergi main lagi. Oke, saya cuma ngajarin gitu. Nanti kalau mama masih ngomong juga, padahal kamu udah nungguin lama, datang lagi ke mama, cium lagi lebih lama pipinya. Lama-lama ibunya tahu kalau anaknya nyium pipinya itu artinya anaknya pengen ngomong. Kan aneh kok tiba-tiba dia nyium pipinya. Bener nggak, Bu? Nah, sekarang istri saya kebiasaan tuh. Kalau anak saya nyium pipinya istri saya, dia langsung bilang sama temennya, sebentar ya anakku mau ngomong, nanti aku telepon lagi. Terus dia tutup teleponnya, dia ngomong sama anaknya. Ada apa nak? Mau cerita apa? Begitu. Nah, hal-hal kecil itu. Sama misalnya nanti Bu, kan Ibu bilang, nanti jangan pakai handphone di rumah ya, jangan main banyak-banyak ya, gitu kan ya Bu ya? Iya, membatasi. Di rumah pasti ibunya cuek, gak ada yang jagain, betul nggak? Nah, nanti ibu bilang gini, bertahap Bu, bertahap. Tahap pertama adalah begini, tahap pertama. Nanti di rumah boleh main handphone, boleh, tapi syaratnya satu, apa? Setiap 30 menit, ya, setiap 30 menit, minum air putih, terus cium mama ya. Gitu dulu ya Bu. Ya, setiap 30 menit, minum air putih, terus cium mama. Kenapa? Satu, anak sekarang tuh banyak saking sering main gamenya lupa minum. Akibatnya banyak kesehatannya terganggu. Ya, jadi ilmu kesehatan jalan. Kedua, cium ibu itu agar dia punya bonding sama ibunya, gitu kan. Mana mungkin ibunya dicium kemudian ibunya heran. Kenapa dicium? Paling dia bilang, disuruh ibu guru, katanya gitu kan. Loh, kok kenapa ibu guru suruh? Iya, ibu guru bilang katanya, kalau aku boleh main game, tapi setiap 30 menit aku harus nyium mama. Dia akan bilang begitu. Dan ibunya akan menangkap maksudnya itu apa. Ibu Sri Kelana. Kita nggak usah jelasin. Ibunya paham maksudnya. Maksudnya orang guru pengen agar ibunya juga terlibat dalam pendidikan anak di rumah. Gitu. Anak mungkin nggak tahu maksudnya apa. Dia ngikutin apa aja apa yang kita bilangin. Tapi dari situ orang tuanya tahu maksudnya apa. Atau cara lain Bu, ibu kasih banyak PR yang pakai handphone Bu. Misalnya, PR minggu depan adalah dia pakai handphonenya, bikin TikTok, tapi TikToknya itu isinya adalah papa mamanya cerita di depan kamera, dulu ketemunya sampai jatuh cinta gimana? Gitu aja Bu. Anaknya suruh wawancara. Dulu papa mama jatuh cintanya ketemunya di mana gimana. Udah. Anak-anak suruh bikin TikTok itu. Kan beda ya Bu ya? Di tengah-tengah kesibukannya main game, dia pakai handphone, suruh wawancara papa mamanya. Saya yakin banyak anak yang nggak tahu dulu papa mamanya ketemunya jatuh cintanya gimana itu. Dari situ pasti akan menciptakan conversation. Akan menciptakan pendapat. Dan pasti anaknya nanya. Terus kalau perlu ibu bikin pertanyaan iseng. Coba tanya mereka. Yang jatuh cinta duluan, papa dulu atau mama duluan. Gitu aja bikin Bu. Nanti mereka dengan keluguannya akan nanya ke bapak ibunya. Ya. Terus kadang-kadang suruh wawancara ibunya pakai TikTok. Dulu perasaan ibunya gimana? 10 menit sebelum kamu lahir dan 10 menit setelah kamu lahir. Gimana perbedaan perasaan itu? Di situ dia akan tahu betapa takutnya, betapa sulitnya, betapa sakitnya ibunya itu waktu mau melahirkan dia. Dan betapa gembiranya, betapa sukacitanya 10 menit setelah dia lahir. Paling tidak anak itu tahu bahwa dia dicintai oleh ibunya. Nah, jadi biarin aja Bu, dia pakai handphone, pakai main, nggak tahu. Tapi kalau keluarga cuek di tengah-tengah itu, kita kasih sentuhan-sentuhan tugas-tugas kecil yang tidak menyulitkan, ya. Kalau perlu ibu bikin apa? Tanya permainan game dia apa yang dia suka gitu Bu ya. Suruh main game itu dengan bapaknya atau main game dengan ibunya.
Kemudian lapor ke ibu yang menang siapa. Gitu aja, Bu. Biarin aja. Ini bukan masalah main gamenya. Tetapi dengan main game sama bapaknya, terjadi komunikasi kan sama bapaknya ya. Nah, itu istilahnya kita piggybacking. Kita numpang di atas ketagihan mereka. Mereka ketagihan main game, oke. Kita tumpang belajar di atas main game itu. Kita tumpangi gimana caranya mereka ngobrol sama bapak ibunya di atas permainan game itu. Gitu, Bu. Jadi kita menggunakan alat untuk pembelajaran. Begitu, Ibu Sri Kelana. Baik, Makasih. Ibu Sri, apakah cukup? Ya, terima kasih Prof ilmunya. Sama-sama Bu Sri. Ya, nanti kalau dimarahin sama orang tuanya bilang disuruh saya gitu ya. Baik, untuk Profesor dan Romo, apakah ingin memberikan closing statement ataupun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, ataupun pertanyaan yang telah diberikan oleh para peserta? Dipersilakan mungkin untuk Romo dulu. Ya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan atau sudah ditutup pertanyaan dari peserta? Sepertinya sudah cukup ya, Mo ya, melihat tidak ada pertanyaan dan juga melihat waktunya. Oke, baik. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tadi kita sudah banyak mendengar masukan dan juga dari sisi pengetahuan dan juga sharing pengalaman dari Prof. Eko terkait dengan kemajuan teknologi, di mana itu juga sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Dan banyak keluarga juga sudah menikmati suasana betapa perkembangan teknologi itu juga membantu keluarga dan juga bisa meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Maka untuk closing statement saya terkait dengan seminar Hari Studi kali ini dengan tema tantangan peluang arus digital bagi keluarga Katolik di Keuskupan Agung Palembang. Yang pertama itu adalah keluarga perlu bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarga, maka keluarga perlu bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial ini dibutuhkan sebagai sarana komunikasi yang bisa membantu kehidupan keluarga menjadi lebih baik, lebih hangat, dan juga harmonis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, media sosial sebagai hasil dari kemajuan teknologi tidak dapat meniadakan, ya. Tidak dapat meniadakan atau menggantikan perjumpaan fisik, ya. Supaya perjumpaan fisik itu menumbuhkan relasi dengan hati itu semakin terpelihara dengan baik. Itu untuk pernyataan akhir dari hari studi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Apakah Prof ada yang ingin disampaikan atau mau langsung? Ya, saya kesimpulan saja. Tadi sudah saya katakan. Pendidikan dimulai dari rumah, diteruskan di sekolah, diperkuat di masyarakat, dipengaruhi oleh dunia maya. Oleh karena itu, kehadiran pendidik-pendidik yang hebat, kehadiran contoh-contoh yang baik harus ada di keempat dunia tersebut. Yaitu di rumah, di keluarga ada orang tua dan saudara-saudaranya, di sekolah ada guru dan teman-temannya, di masyarakat ada ada tetangga, ada tempat-tempat publik dan sekitarnya, dan di dunia cyber ada media sosial, internet, dan lain sebagainya. Dari semua ini, yang paling utama adalah pendidikan di keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kembali mari kita ingat janji pernikahan kita. Mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dalam suka dan dalam duka. Karena banyak yang lebih senang mendidiknya pada saat suka, ketika duka berusaha
menjauh dari anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama menjadi orang tua yang tetap belajar. Karena bagaimanapun kita tidak boleh berhenti belajar karena dunia sudah berubah, dinamika zaman juga sudah berubah. Dan pesan Bapak Paus pada Hari Komunikasi Dunia tahun ini semakin memperjelas bahwa manusia dengan teknologi harus bisa hidup berdampingan. Teknologi bisa menjadi alternatif untuk memperkuat intelektual, memperkuat otak manusia. Namun hati hanya manusia yang memiliki. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya untuk Romo Andreas dan Prof. Ricardus. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Romo Alexander Prambudya SY selaku perwakilan panitia dari Kuskupan. Dipersilahkan Romo. Terima kasih Mbak Yohana yang sudah memandu kita semua dalam pertemuan virtual pada pagi hingga siang hari ini. Sekali lagi, seperti tadi sudah disampaikan dibuka oleh Romo Vigjen, karena Romo Vigjen sedang memimpin misa saat ini di Belitang, tidak bisa hadir untuk mengucapkan terima kasih. Maka saya mewakili Bapak Uskup, juga Romo Vigjen, dan juga seluruh panitia keuskupan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, khususnya kesediaan, keterbukaan Prof. Eko, juga Romo Nuk, juga Romo Steven, dan seluruh panitia KWI yang sudah merespon segala usulan yang kami tawarkan dan juga memfasilitasi segala sesuatunya. Juga Anda sekalian, para Romo, para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang berkenan hadir pada pagi siang hari ini. Semoga apa yang sudah di-share, dibagikan oleh para pemateri, tentu ini belum semuanya. Ini berguna bagi kita semua, khususnya dalam menghidupi tahun keluarga di keuskupan kita. Tentu nanti terkait dengan AI macam-macam tadi nanti pasti akan di-share oleh Prof. Eko, juga teman-teman dari Komsos KWI nanti dalam rangka Hari Komunikasi Sosial juga akan membahas tentang itu. Hal-hal detail lain pasti juga akan dibahas kemudian. Akan ada banyak kegiatan-kegiatan virtual maupun offline yang nanti juga akan dibagikan. Maka silahkan nanti mengikuti setiap berita, informasi dari Komsos KWI terkait dengan hal-hal ini. Juga akan sangat terkait dengan tahun keluarga kita, khususnya bagaimana kita menghidupi di era IT, di era digital, khususnya artificial intelligence ini. Maka sekali lagi terima kasih untuk kita semua, kehadiran kita semua, khususnya Prof. Eko, juga Romo Nuk, dan juga Romo Steve yang berkenan hadir pada pagi siang hari ini. Demikian Mbak Yohana yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Yohana. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas ucapan terima kasihnya. Baik, selanjutnya para hadirin diminta untuk dapat mengaktifkan kamera kembali karena kami akan melakukan dokumentasi. Jadi mungkin Bapak, Ibu, teman-teman, para suster Romo boleh mengaktifkan kamera karena kita akan foto-foto. Oke, boleh dari mana sebut? Mungkin untuk tim dokumentasi bisa memberikan aba-aba mungkin ya. Tim dokumentasinya saya. Dalam hitungan ketiga, halaman 1. 1, 2, 3. Halaman kedua, cis. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Cis. Terima kasih, sudah. Oke, baik, terima kasih. Dan sekarang ada sedikit pengumuman. Para hadirin, ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan.
dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan perkenalan pengurus baru Komisi Kerawam Keuskupan Agung Palembang, serta pemaparan umum program-program kerja, maka Komisi Kerawam berinisiatif mengadakan kegiatan konsolidasi Kerawam, Sekeuskupan Agung Palembang dan katekese politik. Kegiatan ini, acara ini bakal diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, pukul 19.00 sampai dengan 21.30 melalui Zoom. Dan ada beberapa agenda untuk acara kali ini. Yang pertama ada perkenalan pengurus baru Komisi Kerawam. Yang kedua, paparan umum kerja komisi. Yang ketiga, diskusi kebangsaan atau Kaspol dengan tema Indonesia Emas 2045 dengan narasumber Joseph Hawenas OVS, serta opening speaker ada Bapak Uskup Agung Monsinyur Yohanes Haruniwono. Kegiatan positif dan edukatif ini menjadi langkah kita bersama sebagai umat Katolik untuk bersiap menuju cita-cita bangsa dan negara. Demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri webinar kita pada kali ini, kita akan mendengarkan doa tahun keluarga yang akan dipandu oleh Romo Alexander Pambudi SYY. Dipersilahkan Romo. Baik para Romo, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa dengan mendoakan doa tahun keluarga Keuskupan Agung Palembang. Silahkan Anda mute, nanti akan saya pandu secara terpusat di sini. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu, ya Bapa yang Maha Baik, agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu, dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga, yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, rencana-rencana baik kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita layani, dibimbing, diberkati, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas doanya serta berkatnya tadi sekaligus menjadi penutup kita pada kali ini.
Para hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih untuk Vikjen, Romo, Bruder, Frater, Suster, tim pelaksana yakni Panitia Keuskupan dan Panitia 100 tahun KWI, dan tentu saja para hadirin yang sangat antusias. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami. Nantikan informasi dan update terkini mengenai berbagai konten dan kegiatan yang kami selenggarakan, yang pastinya tidak kalah seru dan menarik. Pergi berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduk lesehan. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Yohana Agustin Kristanti, dan segenap panitia pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu, dan terima kasih. Shalom. Terima kasih semuanya. Syukur kepadamu, oh Tuhan. Syukur kepadamu, baik dan setia. Dampingi gereja kudusmu, bersatu berjalan bersama. Bawa kasih, iman, harapan dalam setiap karya bagi mereka yang kecil, lemah dan tak berdaya. Dalam keragaman kita saudara, menuju gereja yang satu dan kudus, merawat jiwa dan rumah bersama, indah pesona gereja Nusantara.